Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Ya, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Syukurillah Bunda Susan sudah bisa masuk. Teman-teman semuanya yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, saya doakan teman-teman yang sudah hadir awal waktu rezekinya insya Allah senantiasa mengalir ajaib selalu. amin. Diberi kesehatan yang paripurna, anak-anak Amin. yang saleh dan soleha, pasangan yang taat dan setia, Amin. ada sahabat di mana-mana. Kita senantiasa bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Rekeningnya mengalir terus 5 miliar per bulan, mau? Amin. Mau banget. Ya, yang sedang berdagang, yang jadi pegawai, semuanya mudah, urusan rezekinya lancar. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, masuk surga bersama dengan Rasulullah, dengan surga yang terbaik ditempatkan di surga Firdaus. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya sesi proses terapi kita, yaitu terapi sadar nafas, dan nanti Bunda Susan juga akan menambahkan dengan terapi senyum ya Bunda ya. Kemarin saya sudah spill di grup RFF LOP, tapi dengan model 20x20. Nah, 20x20 sebenarnya buat latihan mandiri di rumah gitu ya. Bagaimana 20 detik itu ya bisa istilahnya kenapa sih harus 20 kali, supaya kadang-kadang kita kalau terapi sendiri di rumah itu kan nggak cukup 2 menit, nggak cukup 1 menit, masih ada rasa ya yang tertinggal, rasa pahit, rasa yang melekat, rasa yang kurang nyaman gitu kan, selalu masih ada rasa-rasa yang demikian. Nah, makanya dibanyakin kalau latihan di rumah sendiri, latihan di mandiri untuk terapisnya, pokoknya lanjutkan sampai keluar efek rasa ketika kita tersenyum itu benar-benar merasakan kita udah nggak ada beban hati, udah nggak ada kemelekatan, udah nggak ada amarah, nggak ada benci, nggak ada emosi, pokoknya tenang gitu semua ketika mendapatkan persoalan gitu. Nah, terkhusus dengan tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, kemudian kami menjanjikan bahwa akan dijawab ya, dibawa ke ruangan semua, dijawab sekarang apa nanti setelah terapi Bunda Susan? Sekarang nggak apa-apa Bunda, jenengan yang jawab. Kita jawab sekarang ya. Itu tadi ada pertanyaannya dari Bunda Yuniarti gitu ya. Bunda Yuniarti tanya belum selesai. Ya, untuk penulisan kalimat itu Bunda. Poin D, apakah penghasilan rutin itu tiap bulannya harus ditulis nominal gajinya total semua gitu, misalnya 5,5 juta seperti itu Bunda. Ya. Iya, kalau perkiraannya yang berdagang gimana Bunda? Kalau pedagang kan kayak Bunda Rumah kan nggak mesti gitu ya, pendapatan bulan ini dengan bulan kemarin dan bulan depan itu kan selalu berubah-ubah gitu. Kalau pengusaha kayak Bunda sendiri juga kan kita nggak bisa matok, kecuali kalau pegawai gitu Bunda. Bagaimana cara menulisnya Bunda? Oke. Kalau pegawai itu kan sudah jelas ya. Suara saya jelas nggak Bunda Pita? Jelas ya? Benar. Jelas. Ya, kalau pegawai itu saya melihatnya itu sudah jelas ya. Misalnya bulanannya berapa gitu kan. Kemudian dapat dari suami misalnya berapa, seperti itu. Nah, di total jumlahnya misalnya saya dari bekerja dapat 11 juta misalnya ya. Kemudian dapat dari suami 5 juta, kan 15 ya. 15. Nah, mungkin anak ada yang ngasih tapi rutin gitu ya. Rutin berarti misalnya ngasih 1 juta. Berarti kan berapa, 16 ya. Nah, 16 itu berarti kan pendapatan tuh dalam sebulan gitu ya. Pendapatan dari mana-mana dijumlah. Pendapatannya udah bersih gitu kan ya. Maksudnya udah dapat gitu ya. Nah, kemudian nanti dilipatkan 2, 16 kali 2. Itu yang di LOP kan. Gitu ya. Kalau yang pegawai. Kemudian yang kalau pembisnis juga mudah gitu kan. Misalnya gini, setelah dipotong-potong dengan pengeluaran gitu ya, misalnya kan di akhir bulan gitu ya, kan pengeluaran otomatis sudah keluar tuh ya, udah dipergunakan apa-apa. Nah, sisa berapa gitu kan, sisa berapa misalnya, sisa 100 juta, berarti besok profit 200 juta gitu. Profit itu kan hasil bersih gitu. Kalau saya melihatnya dari hasil bersih, karena kan kalau kotor kan tentu miliaran gitu ya. Maksudnya kalau kotor itu kan pendapatan kotor kan gitu. Kalau pembisnis kan miliaran gitu kan. Kalau misalnya kita pakai yang kotor nanti istilahnya terlalu besar. Kalau menurut saya yang simpel aja, yang memang sudah menjadi di tangan kayak gitu.
sudah ada di tangan, kemudian dikali lipatkan. Itu Bunda, yang selama ini saya jalankan yang sudah di tangan gitu ya, bukan omset. Kalau omset ini kan berarti nanti untuk gulaan lagi kayak gitu kan. Ya kalau omset ini kan berarti belum untuk karyawan, untuk pengeluaran tiap bulannya dari listrik, bensin, mobil dan lain-lain, gitu kan. Nah itu terlalu besar karena masih harus dikurangi biaya-biaya kan banyak. Nah lebih baiknya adalah memang pendapatan bersihnya gitu. Jangan omset gitu kan. Kalau omset karena ini kan LOP yang memang harus yang ditarik gitu kan, maksudnya uang yang akan ditarik. Nah kemudian misalnya nanti kok dapatnya ya angka omset misalnya kayak gitu ya, angka omset per hari nih atau omset per pekan, ya enggak apa-apa, semua alhamdulillah gitu kan, semua Allah hadirkan ini untuk kita. Nah kita wajibnya apa? Bersyukur. Cukup jelas ya, jadi tidak menjadi persoalan ya. Atau seperti ini, saya itu kan alat saya ya. Nah, alat teman-teman bagaimana nyamannya? Silakan. Karena yang ada di dunia kuantum itu istilahnya tuh tidak ada ketetapan baku, Bapak Ibu. Kan itu kan energi, gitu ya. Bener enggak? Kan energi. Mau bilang 5 miliar tiap bulan sah-sah aja gitu. Ya kan? Apalagi sebelumnya saya enggak 2 kali lipat. Misalnya gini, saya LOP 30 juta ya Allah per bulan gitu ya, dapat. Nah enggak 2 kali lipat 50 kan, enggak 2 kali lipatnya kan 50 dulu gitu. Saya enggak langsung 175 gitu kan, 75 dulu. Nah nanti bertahap, ternyata lebih baiknya memang 2 kali lipat. Kalau misalnya berkurangnya ya enggak apa-apa, maksimalnya 2 kali lipat. Nanti akhirnya otak kita itu enggak kritis kayak gitu. Tapi kalau kebanyakan nanti muncul, ya dari mana angka ini ya dapatnya gitu, seperti apa caranya, bagaimana kayak gitu kan. Tetapi kalau 2 kali lipat maksimalnya itu masih bisa diterima oleh alam logika kita gitu, alam kuantum kita juga. Nah waktu itu saya menetapkannya malah tidak 2 kali lipatnya, itu lebih mudah lagi seperti itu teman-teman. Nah silakan teman-teman nanti mencatat angkanya, kan termasuknya itu kebijakan hati dari teman-teman. Saya sebagai mentor hanya mengarahkan gitu ya, sesuai dari apa yang saya sudah jalankan ya, dan juga dari teman-teman semua yang saya lihat, oh iya ya seperti ini. Nah kemudian saya rangkum gitu, karena kan saya belajar seperti ini kan hampir ya 16 tahun 17 tahun, jadi tak amati lagi seperti itu teman-teman ya. Nah tinggal nanti sahabat semua seperti apa, mau berapapun ya jumlahnya silahkan. Yang dari saya kurang lebihnya seperti itu, 2 kali lipat kurang atau maksimal 2 kali lipat. Saya tidak mengharuskan. Kalau teman-teman mau misalnya kayak gini, Bunda aku tak lebihin sedikit aja, ya enggak apa-apa gitu ya. Atau saya mau tak 3 kali lipat, saya mau 5 kali lipat juga tidak apa-apa. Asal memang nanti saat belum tercapai gitu ya, nanti jangan banyak kritik gitu. Kok saya belum dapat ya, kok belum juga ini ya. Padahal itu proses teman-teman ya. Karena sel kita meregenerasi aja itu ada proses selama 28 hari. Nggak langsung dia meregenerasi menjadi ini lebih memudah lagi, enggak, tapi berproses gitu ya. Nah sama LOP kita juga berproses gitu, enggak langsung ujuk-ujuk di bulan itu hari itu langsung segitu, nanti proses seperti itu teman-teman ya. Jadi misalnya oh hari ini dapat berapa, hari ini dapat berapa, enggak usah dihitung-hitung banget gitu. Nah tiba-tiba nanti dalam 1 bulan atau 2 bulan setelah dihitung, oh iya ya nyampe gitu kan. Nah itulah LOP yang sudah tersaji gitu teman-teman. Disibukannya apa? Disibukannya plus 6, memuliakan Allah dan memuliakan makhluknya Allah dengan sepenuh cinta gitu. Nah tadi ada yang bertanya, ya gimana Bunda kalau saya aja masih rasanya tuh marah, saya rasanya itu dongkol banget, kecewa banget, gimana dengan rasa cinta misalnya ya. Nah pertanyaannya mau ajaib apa tidak gitu ya. Karena memang mungkin belum masuk ke private RFF LOP, jadi ya seperti itu. Tapi kalau seperti itu adanya gitu ya, pakainya logika. Tetapi kalau udah nanti berlatih nanti akan paham teman-teman ya. Yang Bunda Yuni, yang Bunda Yuni temannya Bunda ini ya, Bunda siapa?
temannya dari Jakarta itu Bunda Pita, Bunda Yuni yang mau tanya. Bunda Suci, temannya Bunda Suci ya. Iya, Iya. Bunda, mau nanya, Monggo. itu cara kalimatnya, penulisannya, LOP-nya seperti apa? Apakah kita tulis langsung 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya, atau sesuai dengan pendapatan yang kita terima tiap bulannya? Oke Bunda, kalau boleh Bunda coba wajah cantiknya keluarkan. Ada doa loh dari saya. Bentar, Karena- saya pakai jilbab dulu ya. Oke, iya harus siap ya karena kita mau belajar. Jadi pakai kerudung ya, kemudian juga udah seger gitu ya. Suami, anak itu juga sudah ibaratnya kalau kita menamakan tuh dipernahke gitu ya. Sudah dilayani dengan baik seperti itu ya. Nah, kita tinggal belajar kayak saya tadi harus ini dulu membersamai suami makan dulu gitu kan. Jadi memang di sini isaknya itu jam 19.25 gitu ya. Jam 19.25. Jadi waktu sholat sangat mepet sekali gitu kan. Karena kan untuk ambil air wudhu, kemudian kita juga siap-siap kerudung dan lain-lain setelah sholat itu kan makan waktu ya. Jadi saya mohon izinnya kalau tadi agak terlambat juga, tapi udah saya beresin semuanya. Jadi tinggal siap ya kita untuk KBM, kegiatan belajar mengajar ya. Bunda Yuni ini baru gabung teman-teman ya. Oke, Bunda Yuni ya, silakan perkenalan Bunda Yuni. Baik, Mana Assalamualaikum Bunda Yuni? warahmatullahi Bicara langsung. wabarakatuh. Silakan mau ditanyakan apa? Ada suaranya? Ada. Halo. Oke, Ada. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni. Saya bagian dari komunitas Magnet Rezeki. Saya ikut sama Bunda Suci di bulan iya. apa? Saya tidak ingat. Tapi saya ikut THMR, SHMR sama THMR-nya ya. Nah, ini kemarin Bunda Suci bikin status, saya tertarik gitu Iya. karena saya ingin LOP dan saya juga ada luka-luka batin yang belum selesai. Iya. Nah, alhamdulillah atas izin Allah saya bisa ikut 2 kelas ini. Iya, alhamdulillah. Saya dari Keren. Iya, saya dari iya. Jakarta Barat, saya single 2 anak. Oh, Anak Masya Allah. saya Iya. yang pertama kelas 1 SMP pesantren di pesantren Darul Mansur. Iya, Yang kedua masih kelas 5 SD Iya. dan saya masih bekerja, masih honorer. Selama ini saya bisnis ini nggak nyampe-nyampe ya. Nanti nyampe. Tenang. beresin dulu luka batinnya. Itu lukanya banyak. Itu makanya saya ingin belajar dan belajar terus. Mudah-mudahan ada berkahnya. Amin. Bismillah. Mohon bimbingannya sama Iya. guru dan teman-teman semuanya. Iya, siap. Ya. Itu pertanyaannya. Yang Yuni. ditanyakan? Baik, yang ditanyakan tadi kan untuk yang poin D itu kan penulisan pendapatan ya. Nah, Ya. pendapatannya itu ditulis sesuai dengan pendapatannya atau ditulis dengan nanti LOP-nya. Misalnya yang tadi Bunda jelaskan 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya, kita misalnya pendapatannya 5 juta, kita tulisnya 15 juta atau sesuai dengan pendapatan yang kita terima tiap bulannya. Seperti itu. Oke, iya tadi juga saya sudah VN ya. Untuk jumlahnya itu kita total kan enggak usah harus persis, misalnya gini 5.550.000 berapa gitu ya, enggak usah sampai persis itu, enggak usah ya, misalnya 5.500.000 kayak gitu kan ya, istilahnya di global 6 juta kayak gitu, enggak apa-apa ya. Lalu nanti dikalikan 2 gitu Bunda, itu lebih baiknya ya, secara teorinya lebih baiknya. Karena apa? Untuk tidak kritik otak kita. Kalau kebanyakan nanti kritik tanpa sadar, karena kita tidak bisa megang otak kita, tidak bisa megang pikiran kita gitu kan. Nah kemudian saya kehati-hatiannya itu kurang dari 2 kali lipat, itu lebih cepat gitu. Nah tinggal nanti Bunda seperti apa, mau ditambahin sedikit kayak saya tidak sampai 2 kali lipat atau mau 2 kali lipat seperti petunjuknya gitu ya, petunjuk ada di sini gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya Bunda Yuni, saya mau 3 kali lipat, boleh apa tidak Bunda? Silahkan, tidak apa-apa, tapi harus kuat kalau nanti belum juga direalisasi gitu. Umumnya kalau 2 kali lipat itu antara 1 bulan sampai 2 bulan itu nanti tercapai.
asal syarat dan ketentuannya itu dilakukan gitu, yaitu sudah terbebas dari perisai yang ada di hati, yaitu luka batin, jeruk nipis dan sariawan hati gitu Bunda. Makanya pakai terapi, makanya ditambah lagi amalan yang lain, yaitu al-waqiah berjamaah, ada Quranic vibration di sana, ada kajiannya gitu Bunda, untuk menambah data-data baik yang ada di pikiran kita. Nanti itu sebagai obat gitu, obat batin kita. Dan ternyata oh iya ya, saya tidak tepat di sini. Oh iya ya, kenapa saya kemarin kok belum ajaib, saya ternyata masih ada perisai yang di sebelah sana, sebelah sini, begini, begitu, kayak gitu Bunda. Kemudian dibenahin. Nah, otomatis setelah ada pembenahan demi pembenahan dari kita belajar, cara pikir kita, cara lisan kita mulai disiplin, berpikir kita mulai lurus ya, tidak kemudian sering negatif thinking ya, sering suudon tidak, tapi selalu positif, dijaga kepositifannya, perasaannya juga jangan terluka gitu kan, perasaannya juga dijaga untuk ketulusan, selalu cinta kasih sayang walaupun dilukai, wow keren gitu kan. Kemudian mendoakan, dipaksa, karena magnet rezeki itu saat kita ingin bermagnet menjadi ajaib, kita harus keras kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain itu kita lembut, jempol gitu kan. Kita harus lembut sama orang lain, yang salah saya gitu. Untuk apa? Untuk meraih ibanya Allah, untuk meraih cintanya Allah dan para malaikatnya gitu Bunda Yuni. Sip ya. Nanti kita nggak mulai nih Bunda ya kalau membahas pertanyaan ya. Jadi kita untuk dimulakan dulu oleh Bunda Pita, lalu nanti juga akan ada materi dari saya. Kayak Bunda Yuni kan belum gabung ada di Privat RFF LOP, belum lama ya, baru kemarin. Nanti kalau langsung praktek ya, magnet mone gitu kan ya, LOP tarik uang misalnya seperti itu, kemudian dengan 5 panca indera langsung praktek kan bingung gitu ya. Yang kemarin sudah dijelaskan aja kadang masih belum ingat gitu kan, maka nanti saya jelaskan dengan versi lain, tapi tetap nanti feel-nya sama. Bagi yang kemarin sudah nyimak, nanti menjadi lebih paham lagi. Kemudian yang kemarin belum sempat gabung menjadi tahu gitu ya. Oke, seperti itu Bunda Yuni Soleha ya. Nanti kita belajar bareng ya di sini. Insya Allah Bunda, dengan berjamaah itu kita kuat, dengan bersama-sama itu kita mudah bisa. Sip ya. Oke, silakan Bunda Pita. Iya, itu saja Bunda Susan pertanyaannya di Bunda Yuni Iya, terjawab. Sudah belum ya, sudah ada gambaran ya Bunda Yuni ya? Sudah ya. Insya Allah. Untuk semuanya, sebelum kita melakukan terapi pada malam hari ini, tadi saya sudah mengulang gambar yang mungkin yang baru masuk supaya lebih tahu bahwa gambar-gambar yang ada di share di grup WA terapi tadi, fungsinya nanti ketika teman-teman semuanya melakukan LOP atau melakukan sesi terapi itu benar-benar membayangkan seperti gambar yang sudah di-share ya, terutama tadi ada yang awan hitam, awan putih, terus bagaimana memunculkan cahaya energi berlian dan bagaimana cara memunculkan kickback agar pesan cinta kita sampai kepada orang yang dituju gitu ya. Kan luka batin itu kan pasti disebabkan oleh orang lain, ya kan? Nah, bukan disebabkan oleh benda atau oleh makhluk-makhluk lain gitu ya. Tapi pasti sasaran dan tujuannya adalah manusia. Nah, kenapa kita terluka batin? Karena tadinya kita memiliki ekspektasi ya, harapan yang terlalu tinggi terhadap orang tersebut, dan ketika harapan itu tidak bisa tercapai, akhirnya kita terluka ya. Contohnya umpama ya, anak gitu ya, pengennya anaknya nurut tapi ternyata anak-anaknya belum nurut dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan yang setiap hari kita hadapi ya, mau dari orang lain ya, orang lain nggak harus selalu dari keluarga ya, bisa jadi nanti dari mang-mang sayur gitu kan, pokoknya orang-orang yang terdekat di lingkungan kita boleh jadi membuat hati kita terluka. Nah, pentingnya kita melakukan proses terapi ini nanti supaya kita sadari gitu ya, sadari bahwa ketidaktepatan jangan buru-buru garis kebenaran tinggi gitu menunjuk kamu yang salah, saya yang benar gitu, tapi kita harus koreksi, introspeksi diri dulu. Mungkin boleh jadi saya yang salah, orang lain yang benar, Allah yang mengirimkan persoalan-persoalan yang seperti ini, pasti tidak lain dan tidak bukan ada maknanya, ada maksudnya. Nah, makanya ini ya, kemarin sudah saya sampaikan
sampaikan ke teman-teman RFFLP, penting untuk nyambung ke terapi. Ya kalau mau cepat mendapatkan keajaiban, karena biar selesai dulu dengan diri kita sendiri gitu. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, maksudnya belum bisa mengontrol emosi gitu kan, belum bisa tersenyum, ya itu memang prosesnya nggak mudah ya. Benar-benar nggak mudah dan perlu latihan. Dan latihannya itu meskipun sudah di-spill mungkin latihan di RFFLOP gitu kan, ada seringkali kita bilang gitu, Bunda Susan bilang, saya bilang coba senyum, coba begini, coba begitu, tapi belum tentu pelaksanaannya mudah. Faktanya ya, saya bicara fakta ya, ketika teman-teman masuk grup RFFLOP yang ikut nge-Zoom itu ya paling sekitar 60-70% gitu. Beda dengan orang yang ikut terapi. Ya, pekan lalu kita 100%. Hari ini ada yang izin 2-3 orang. Berarti kan ketercapaiannya, suksesnya terapi dengan suksesnya RFFLOP beda gitu ya Bunda ya. Suksesnya terapi itu bisa sampai 90-100%. Di RFFLOP suksesnya antara 60-70%. Nah, gitu ya cara perbandingannya seperti itu. Bukan berarti RFFLOP nggak penting. Semuanya penting. Sebenarnya tergantung bagaimana kemauan kita gitu, kemauan kita untuk meraih atau menjemput istilahnya membersihkan diri kita supaya bisa bermagnet gitu ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman semuanya siap ya, apa yang diminta tadi sudah dituliskan semuanya, kemudian LOP minimal penghasilannya gitu berapa sudah ditulis semuanya. Bun kenapa gitu ya, mungkin seperti ini Bun, ada yang bertanya juga Bunda, kenapa kok seperti kontras, yang satu menuliskan nama orang, yang satu menuliskan uang gitu, apa keterkaitannya Bunda? Oke. Menuliskan orang ya, jadi saat menuliskan orang kita ingin membuka perisai ya bagi orang yang masih persoalan. Nah uang datang itu karena perisai udah dibuka gitu kan ya, jadi makanya kita selesaikan dulu ya, barangkali dengan seseorang ini atau beberapa orang belum selesai jadi ditulis. Tetapi misalnya saya udah tidak ada persoalan Bunda misalnya ya, berarti kita harus tambah kebaikan gitu kan, kita harus tambah tabungan. Dengan apa? Mendoakan orang, maka kita catat nama orangnya gitu. Jadi kita butuh amal gitu, butuh membahagiakan orang kayak gitu Bunda. Ini ya. Kemudian kenapa catat uang gitu? Kenapa harus dicatat uangnya? Nah, karena ini dalam rangka kita terapi ya dan juga belajar ilmu magnet rezeki gitu ya. Kita kan ingin rezeki finansial, bener enggak Bunda Pita? Makanya akhirnya kita tarik uang. Kalau nanti teman-teman mau tarik piutang, mau tarik mobil gitu misalnya ya, LOP mobil, LOP rumah, ya bisa aja gitu. Yang paling mudah adalah kita finansial dulu, karena finansial tuh fleksibel gitu ya, nanti bisa untuk beli emas, bisa beli rumah, beli mobil gitu kan ya. Jadi akhirnya kita yang pertama itu untuk LOP-nya adalah LOP finansial dulu, karena itu lebih fleksibel gitu Bunda Pita, bisa untuk bayar amanah gitu kan ya. Jadi akhirnya kita tariknya uang dulu. Nah nanti untuk pengembangan berikutnya, misalnya teman-teman, oh iya ya gitu kan, saya kok 2 bulan kok alhamdulillah dapat bahkan lebih misalnya, karena kan amalannya lebih gitu kayak misalnya ya, nanti dikembangkan lagi untuk yang lain gitu ya. Dan ini adalah berproses ya teman-teman ya, kita harus sabar, harus tekun gitu ya. Dan pada saat kita nikmat dalam belajar, nikmat dalam melakukan kebaikan, nikmat dalam melakukan amalan, tak terasa nanti dunianya mengejar teman-teman. Karena LOP hadir itu pada saat kita sudah asik dengan kebaikan yang kita tebarkan di alam semesta raya ini. Kemudian kita lupa apa sih yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita LOP-kan gitu. Ya, jadi kita kalau sudah melupakan maka kita saya sampaikan TSL aja gitu. Jadi setelah dilakukan TSL, terima syukuri lepaskan. Udah dilepaskan biar itu menjadi wilayahnya Allah yang menguasai alam semesta ini. Kemudian dengan cara seperti apa nanti Allah akan hadirkan untuk kita. Itu kurang lebihnya Bunda Pita ya untuk penjelasannya. Tapi kalau misalnya enggak mau LOP magnet money enggak apa-apa juga Bunda Pita. Saya ini
merangkumnya dari materi ini pun kan istilahnya apa yang saya kerjakan barangkali teman-teman mau, kalau enggak mau nanti saya hapus, enggak apa-apa, saya skip, jadi kita tombol hati aja dulu terus gitu. Lah nanti akhirnya lu kok Bunda enggak diajari LOP-nya gitu kan. Nah, khususnya memang di Arta MR kan nguliknya kan memang di situ ya, RFF, LOP. Nah, pengembangannya ada terapi gitu kan, terapi untuk syukur, kita berbahagia dan mengobati ya, ada di sana luka batin dengan cara kita tarik nafas, tahan, lepaskan gitu kan ya. Kemudian cita-cita kita itu apa? Kita LOP kan aja. Jadi kita itu jangan kebanyakan ingin, teman-teman. Kalau kita tuh ingin gitu kan, sebenarnya itu kita tersiksa. Tapi yang terbaik itu LOP. Setelah itu pasrahkan, itu enak teman-teman. Jadi tidak ada beban. Tapi kalau saya ingin, itu kan menjadi kemelekatan nanti gitu kan. Dan menjadi stressing gitu kan, beban karena ingin gitu kan ya, ego jatuhnya tuh nanti ego gitu ya. Maka nanti ini kita lepaskan ya. Yang kita lepaskan yang pertama, layer yang pertama atau perisai yang pertama adalah emosi yang ada di dalam diri kita, terutama emosi yang tidak baik ya. Contoh marah-marah ya, kemudian mungkin enggak marah yang jelas-jelas marah, enggak dongkol gitu ya, marah, dongkol, sedih, pahit gitu ya, kecewa. Nah kemudian ada lagi gelisah gitu ya, khawatir gitu ya. Nah nanti itu yang perisai pertama ya, nanti dikumpulkan ada di awan yang pertama. Nanti yang awan yang kedua yaitu keegoan kita, yaitu tadi ada di dalamnya keinginan ya, kita juga akan taruh di awan hitam yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu merasa jadi korban. Banyak ini yang merasa jadi korban, kecapean gitu kan, saya yang paling capek. Kemudian nanti merasa korban keadaan, aku penuh dengan persoalan gara-gara ini, gara-gara itu gitu kan. Itu benar-benar menyiksa di hati teman-teman dan menjadi perisai. Makanya taruh tuh ada di awan yang ketiga gitu. Nah mulai nanti disapa, jangan langsung disuruh keluar. Selama ini kita tidak menyukai itu, akhirnya kita tidak menerima selapang dada POC, paradok Evkendi-nya itu tidak diterima. Sekarang ini malam ini kita praktek untuk menerima selapang dada, permen dan bungkusnya, lalu disapa, dimuliakan, kemudian diarahkan untuk keluar pintu. Nyaman nanti, bismillah gitu ya. Bunda bisa diulang-ulang apa saja ditaruh di awan hitam. Oke. Yang ditaruh di awan hitam Bunda, emosi kita ya, emosi yang kira-kira itu katanya baik juga ternyata tidak baik ya. Contoh misalnya kesenangan kita, keajaiban kita itu kan melibatkan ada emosi bangga gitu kan. Itu juga nanti ditaruh di awannya yang putih Bunda. Nanti taruh ya. Bunda Mayana bisa dicatat, silakan yang mau nyatat ya. Emosi-emosi yang akan ditaruh di awan kurang lebihnya ya, nanti kan saya bacakan, ada banyak tuh ya, nanti saya bacakan. Nanti kalau iya jenengan langsung aja kayak di dada sama di kepala itu taruh di sana gitu. Kalau saya kayak gitu tak tarik, mungkin kan di dada itu kayak sesek gitu ya, nanti kayak ditarik, kemudian dari kepala juga nanti terus ditaruh di awan yang hitam itu gitu kan. Tadi yang pertama ya berarti marah, dongkol, sedih, kesal, sebal itu Bunda ya, pahit, kecewa ya, gelisah, khawatir gitu, takut. Nah takut nih, minder itu Bunda taruh di awan yang satu. Nanti kalau misalnya teman-teman saya enggak minder kok, ya enggak usah gitu kan. Kalau misalnya ada taruh gitu ya, nanti saya absen apakah ada ini taruh, ini ada enggak taruh kayak gitu. Karena kan masing-masing ini saya terapinya kan banyak gitu kan. Jadi saya harus sebutkan banyak, kecuali kalau satu orang saya tanya, Mbak apa yang dirasain Mbak? Nah kemudian ini enggak, ini rasanya ini apa tidak misalnya, enggak Bu yang ini ya, oke enggak saya bacakan nanti gitu. Tapi kalau banyak orang kayak gini kan saya harus sampaikan satu persatu. Nah taruh ada di awan yang hitam satu. Yang kedua, awan hitam yang kedua yaitu keinginan dan keegoan. Keegoan gitu ya. Aku kok yang ini yang ngerjakan, kok aku enggak ditulis gitu. Keakuannya kita gitu. Keakuannya kita nanti ini bibit-bibit menjadi kesombongan dan keangkuhan gitu kan. Ada juga keinginan, nah nanti melebihi dari ekspektasi dan lain-lain, itu masuk ke ego, nanti taruh ada di sana. Kita nanti mudah sekali melembut hati teman-teman, nanti mudah sekali rileks banget. Saya tuh kemarin saya ketemu sebuah persoalan ya, pas hari Selasa itu ya, saya cerita dulu ya.
Jadi nama saya itu dimasukkan ada di kas karyawan saya gitu ya di sana, tapi karyawan saya itu ngomongnya enggak sopan sama sekali gitu. Jadi ex karyawan saya ini karena kerjanya mohon maaf ya kurang baik gitu ya. Jadi akhirnya gini, saya lebih halus lagi ngomongnya gitu. Mas, maaf ya ini jenengan freelance aja aku gitu. Nah kemudian karena karyawan kok jenengan kayaknya kurang pas kayak gitu kan. Akhirnya beliaunya freelance, tapi ternyata dengan jalan sendiri itu enggak bisa. Nah yang terakhir itu beliaunya WA gitu kan. Ya, WA, kemudian saat WA dengan konsumen itu tidak dibaca gitu kan oleh seseorang. Nah oleh bapak itu tidak dibaca gitu kan, ternyata bapak itu ada di grup SHMR Bunda Pita. Akhirnya bapak itu WA ke Mas Gilang gitu kan, WA ke Mas Gilang, Mas Gilang apakah ini karyawannya Bunda gitu, kok ngomongnya kayak gini ke aku, bilangnya gitu ke saya, ngomongnya gini, di screenshot gitu kan. Nah ngomongnya kayak gini, gila umpamanya ya, ini mohon maaf ya, jadi di situ kata-katanya tuh kayak ngumpat-ngumpatin kayak gitu. Masa sih gitu ada kata-kata yang apa namanya ya, gila dan enggak dibaca sinjing kayak gitu. Jadi ada jing ada jingnya kayak gitu belakangnya. Saya baca tuh wow keren kayak gitu kan. Nah kemudian aku tuh langsung kayak adem tok gitu, enggak langsung kayak nyala gitu, enggak. Padahal di situ dia nulisnya gini, dari mana? Dari Susan Grosir Bola Batang gitu, tulisannya Susan Grosir Bola Batang, kan bawa nama saya gitu kan. Lah Mas Gilang enggak terima waktu itu. Ini ada nama Bunda dibawa ke sini, dia ngomong jing kayak gini gitu kan, sama ngumpat-ngumpatin itu. Gimana nih Bu gitu kan. Udah enggak apa-apa gitu, kalau kita mau permasalahan kayak gitu enggak rampung-rampung. Saya mau nasehatin juga nanti waktunya habis aku kayak gitu kan. Ya udahlah kita doain gitu. Saya tetap adem tok gitu, ketawa-ketawa lah. Mas Gilangnya nggak bisa Bu, harusnya ibu tuh training anak ini lah. Training gimana? Dia udah keluar gitu kan, dia freelance ya dia bebas gitu kan. Kalaupun ibu namanya di situ ya, kemudian kok ada bapak itu nggak baik nanti prasangkanya ke ibu, ya nggak apa-apa, saya terima gitu kan. Saya terima aja gitu, nggak apa-apa, mungkin itu bagian dari ya pengurangan ketidaktepatan ibu kemarin-kemarin. Udah saya terima Mas, nggak apa-apa. Akhirnya cerita yang lain gitu. Nah saya merasakan kok saya kayak gini ya, setenang ini kayak gitu loh. Padahal namanya kan dituliskan di situ dengan kata-kata yang membawa nama binatang dan lain-lain gitu ya. Tapi saya tetap adem tok gitu kan. Nah, saya meyakini dari jurus-jurus magnet rezeki yang saya praktekkan, di antara turun garis kebenaran, kemudian dari terapi ini, saya munculkan ada keegoan saya nih gitu. Saya pengusaha lah, saya misalnya mohon maaf, saya ada uang lah, saya ini, saya itu kayak gitu kan. Nah, saya taruh di situ kayak gitu kan. Kemudian keinginan-keinginan saya yang berlebihan saya taruh lagi. Nanti disapa, kemudian dikeluarkan. Gitu Bunda, ya. Diarahkan untuk keluar. Jadi enggak diusir, enggak. Tapi dipersilahkan. Nah, yang ketiga yaitu merasa jadi korban. Ini yang kadang sering membuat kita tuh sedih gitu, kayak merana gitu karena jadi korban gitu kan. Wah aku capek kayak gini, aku jadi korban, dia tuh yang malah seneng kayak gitu. Dia yang malah seneng, aku yang kayak gini berjuang gitu kan, berjuang gitu. Nah kalau sudah seperti itu kita berperisai, maka taruh tuh ada di awan yang ketiga gitu ya, kurang lebihnya ya. Kemudian ada awan-awan putih yang lainnya ya, kesenangan, keajaiban yang kemarin sudah didapat itu jangan melekat terus. Kalau melekat terus ya nanti ya memang si testimoni, setelah itu kan TSL ya, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat nanti malah penuh di sininya. Nah kita kosongkan, saat kosong nanti datang keajaiban yang baru. Saat kosong kita akan datang energi baru lagi yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi nanti untuk bisa LOP-nya itu mudah sekali terwujud nyata. Bismillah ya, seperti itu. Oke, udah pertanyaannya ya Bunda Pita, ada lagi? Kita akan mulai. Apa Bunda Pita ada yang? Bunda Pita ke unmute. Ke unmute. Bunda Pita ke unmute. Baik, ini dari Bunda Yuni lagi, Bunda Susan. Oke. Mungkin ini yang terakhir ya Bunda Yuni. Iya, nanti akan tanya jawab lagi mungkin setelah sesi terapi selesai. Iya. Jadi supaya kita paham dulu gitu terapinya seperti apa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari Bunda Yuni, insya Allah kita lanjutkan setelah sesi terapi. Jadi Bunda Yuni bertanya ya, kalau hati sama pikiran belum bisa sinkron visualnya,
belum bisa cara memvisualisasikannya bagaimana Bunda karena Contoh, pikirannya contoh maksudnya pikiran dan perasaan belum sinkron itu yang mana? ya visualnya kan pengen umpama visualnya pengen dapat mobil tapi kan perasaannya sedih gitu, dari mana saya dapat mobil, uang juga nggak punya, gaji cuma 5 juta ibaratnya kayak gitu Bunda umpamanya kayak gitu. Nah, itu yang namanya critical area gitu. Kritiknya nyala gitu. Nah, makanya harus diterapi. Berarti apa nih? Keraguan masuk ke awan yang satu, namanya ada energi ragu gitu. Energi pesimis ya. Energi pesimis ini kan tidak yakin gitu. Padahal kita tahu Allah tuh maha kaya. Kita itu punya potensi yang berlipat-lipat. Kita punya keajaiban yang diduga maupun yang tak terduga. Nanti bisa gitu, nanti ada saat kita yakin. Maka keraguan-keraguan itu tadi kan toksit. Nah, nanti dikumpulkan, jangan langsung ditolak, kumpulkan di tengah, disapa, diterima dengan baik, dimuliakan, dicintai di sana, ya kayak dimuliakan, dicintai, kemudian diucapkan terima kasih, dan selanjutnya maafkan aku ya, kamu kan tamu, kamu bukan aku, gitu. Kalau aku ruang keberlimpahan, aku tuh penduduk surga, gitu kan? Aku penduduk surga, apa-apa direalisasi oleh Allah. Nah, karena ada kamu itu kemarin, gitu kan? Tapi aku terima kasih kok sama kamu, gitu kan? Diajak bicara itu dari yang awan-awan hitam itu, nanti saya arahkan teman-teman. Ya karena ini memang baru pertama ya untuk teman-teman. Jadi kayak aneh aja sih kok awan diajak bicara gitu ya. Tapi enak banget tuh teman, sip ya. Oke, enggak apa-apa ya. Nah, Bunda Pita untuk yang tadi yang Bunda Yuni seperti itu berarti critical area, maka harus diulang lagi terapinya, diulang lagi karena memang enggak sekali jadi ya. Kayak sel kita aja meregenerasi itu 28 hari ya menjadi sel yang baru gitu kan. Nah, sama kita pun saat untuk paham gitu kan, diulang dan diulang. Sip ya. Oke, boleh kita mulai ya Bunda Pita? Ya, silakan Bunda. Oke, ya. Saya mulakan dulu ya dengan sambutlah salam yang terbaik dari saya teman-teman semua. Masya Allah, semangat seluruhnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya melihat teman-teman semua semangat sekali ya untuk menambah ilmu di sini ya, karena dulu waktu pertama ada privat RFF LOP itu juga kita buka kelas itu sampai berapa ya, ada 2, 3, 4 kayak gitu ya Bunda Pita ya, berlapis-lapis lah gitu. Misalnya ada privat RFF LOP, nanti ada RMR series ya, sudah RMR series ada Garputala. Nah setelah Garputala ada lagi nanti zoom in faktor baik, banyak kan gitu. Nah makanya kalau sekarang ini privat RFF LOP dan kelas terapi sebenarnya baru 2 teman-teman. Dulu itu sudah 4 gitu ya, jadi doubling, tripling gitu kan, banyak kelasnya gitu ya. Dan sekarang ini dua kelas dan nanti akan ada kelas RMR Ramadan ya, kita memang sambut dengan gembira ya. Ilmu yang disajikan itu adalah untuk kembali kebermanfaatan ya untuk diri kita semua. Nah kita berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk paham ilmu ini dan nanti bisa meraih ya manfaat yang seluas-luasnya, manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sebelum saya terapi, teman-teman, saya berikan ada ilmu dulu gitu ya. Kita belajar dulu untuk apa? Memberikan ruang sadar kita ada bekal ilmu. Kemudian nanti bisa masuk ke bawah sadar dan membekali di sana. Kemudian nanti saat prakteknya itu menjadi lebih mudah dan lebih paham gitu ya. Oke, saya share dulu agar nanti bisa membantu. Bunda Pita, saya boleh send untuk ininya ya, share screen-nya biar mudah dilihat oleh teman-teman karena nanti ada videonya juga seperti itu ya. Udah bisa Bunda? Mau share video Bunda? Nanti videonya di sini di Canva ini bisa apa tidak Bunda? PPT apa gimana? Di Canva, bukan share screen. Oh, Share screen. Iya, share screen. Iya, monggo Bunda. Oke, iya. Kalau bisa nanti saya setel, kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Udah kelihatan. Sudah ya, saya lebarin ya. Nah, ini judulnya LOP untuk kita bisa tarik.
uang ini kan fleksibel gitu ya. Jadi saya prakteknya untuk money magnet dulu, magnet money dulu ya, magnet untuk uang dulu dengan apa? Dengan sensasi 5 panca indera gitu ya. Sebelumnya kita untuk paham dulu bagaimana saat kita ingin menjadi orang yang sadar gitu ya. Orang yang bermagnet rezeki itu untuk dimulai yang pertama, mohon izinnya teman-teman, saya tidak menuduh teman-teman itu pelit, teman-teman itu baik semuanya gitu ya, tapi ini adalah untuk mengingatkan, kita saling mengingatkan seperti itu ya teman-teman semua ya. Kita untuk bisa seperti ini teman-teman, yang pertama kita jangan jadi orang yang genggam melekat atau orang yang maaf pelit gitu ya. Nah contohnya pada waktu kita ikut THMR ya, kita lihat ya saat itu Pak Nas ya, Pak Nas bercerita sambil menangis, saya lihat gitu ya. Awal dari beliau akan keluar dari zona yang namanya ini ya, punya amanah 21,5 M gitu kan ya. Nah saat itu bertanya kepada ayahnya, ayah apa yang membuat engkau lebih ridho kepadaku gitu. Nah kemudian sang ayah bertanya, apakah saya selama ini tidak ridho gitu kan. Pak Nas menjawab di situ, saya berasanya seperti itu ya. Jadi saya mohon jawaban gitu kan. Akhirnya sang ayahnya Pak Nas gitu ya menyampaikan bahwa tolong saya dibuatkan perumahan ya dan masjid gitu kan di sana. Nah saya melihat dari sini, oh iya ya Pak Nas ini berarti membuka gitu ya, membuka untuk tidak menggenggam. Akhirnya keajaiban itu datang gitu kan. Karena di situ mau untuk mengeluarkan gitu ya, bahkan tidak cuma 1 juta 2 juta, bayangkan buat perumahan. Saat itu Pak Nas belum punya dana, ditanyain dananya dari mana Anda tahu. Yang penting saya pengen membahagiakan ayah gitu kan, saya pengen memuliakan beliau karena beliau pengen ada rumah di kampung gitu ya, kemudian ada masjidnya di tengah gitu kan. Akhirnya Pak Nas iyain aja gitu, padahal uangnya nggak tahu gitu ya, pokoknya Allah Maha Kaya gitu kan, yakin aja gitu kan. Saya lihatnya di THMR itu ya. Nah kemudian mohon izinnya saya gitu ya, saya sampaikan di sini ceritanya saya gitu ya. Waktu itu saya ada persoalan yang sangat betul-betul menumpuk gitu ya, karena ini yang saya merasakan itu sampai 2 tahun saya depresinya gitu kan. Dan kemudian ketemunya keajaiban itu juga diawali dengan adanya saya didatangi oleh dari ini ya, dari Yayasan Anak Yatim. Ya kemudian saya rutinkan kembali mengisi di sana, yang santunannya udah rutin gitu ya, tapi saya kemudian membuka diri lebih ibaratnya lebih membuka lagi gitu ya. Padahal keadaan saya depresi, keadaan saya di sana enggak untung atau rugi ya. Di saat itu tuh saya 600 juta gitu ya, enggak finansial aja tapi mental, bener-bener mental itu bener-bener malu gitu ya, malu, sakit hati, udah ya marah, dongkol, bermacam-macam gitu ya. Akhirnya kayak pengennya enggak di rumah gitu. Dalam keadaan yang terpuruk seperti itu dipaksa untuk memberikan gitu ya, tidak memberikan uang aja tapi memberikan hati, karena saya harus menyisihkan waktu, kemudian menyisihkan istilahnya waktu istirahat saya, menyisihkan tenaga saya harus ke anak yatim di sana gitu, ikut menyemangati mereka gitu kan. Tapi dari keadaan itu ternyata pintu keajaiban pun terbuka. Makanya nih teman-teman semua ya, menjadikan ya garis bawah ya, mau belajar magnet rezeki, saat kita kok pelit ya nanti tidak mudah ajaib. Karena apa? Karena ada perisainya. Nah, orang yang pelit itu cenderungnya memegang. Ketika memegang dia akan sulit melepaskan. Nah nanti untuk solusinya bagaimana? Terapi sadar nafasnya ya, terapi syukur, terapi bahagia dengan ada tarik nafas, tahan, lepaskan ya. Nah kalau kemudian nanti pelitnya itu sudah bisa membuka gitu ya, nanti kita naik ke level kedua. Nggak apa-apa nanti misalnya gini, wah saya kok ada energi pelit nih, taruh di awan yang pertama gitu, saya kok kayak menggenggam nih gitu kan, saya kok kayak tidak mudah sedekah gitu ya. Nah taruh di awan yang pertama gitu, agar apa? Pada saat ada anak yatim kayak gini gitu kan ya, saya munculkan ada di sini ya, Mbak Ningsih namanya, masih tidak sehat ya kemarin, agar bisa apa dengan mudah ya membantu kayak gitu kan. Nanti taruh di awan yang ini juga bisa, yang pertama kayak gitu kan. Nah akhirnya nanti disapa, diterima, kemudian dipersilakan untuk keluar. Karena itu sebenarnya adalah bukan diri kita, dia adalah tamu. Setelah kita nanti bisa terbebas dari orang yang pelit ya, terbebas dari orang yang pelit, maka kita akan
menjadi masuk ke level kedua. Nah, penting nih teman-teman ya. Di level kedua yaitu setelah kita tidak melekat ya, kita tidak menggenggam lagi, kita sudah mudah sekali ya, sudah mudah sekali memberikan ya, menyampaikan. Kita mudah sekali berbagi, mudah sekali untuk menolong orang. Nah, yang kedua yaitu kita pandai untuk bisa mengelola ya, mengelola emosi kita, amarah kita. Nah, di sini tidak menahan ya sebenarnya ya, tapi mengelola. Nah, kemudian kita bisa kontrol ego kita, keakuan gitu ya. Nah, di THMR itu garis kebenaran. Nah, manusia itu ya tidak pernah punya persoalan sebenarnya. Dengan siapapun tidak pernah punya persoalan. Ya, kecuali apa? Kecuali sama egonya sendiri. Kenapa sampai marah sama orang? Sebenarnya coba, kalau mau dilihat ya ke dalam, sebenarnya adalah kita yang punya ego, gitu kan. Akhirnya muncul marah. Coba kalau egonya turun gitu, kayak tadi kan yang saya ditunjukin WA di screenshot itu, ego saya turun, maka saya tidak marah gitu, ya kan? Jadi sebenarnya manusia itu tidak akan punya persoalan, tidak ada persoalan teman-teman, ya tidak punya masalah, tidak punya persoalan dengan siapapun atau apapun, ya kecuali kalau egonya naik. Tapi kalau egonya itu bisa dikelola dan kemudian bisa diturunkan, yang dinaikkan itu kasih sayang, gitu kan? Saya tuh kasihan dengan bapaknya ya, yang diomongin enjing-enjing tadi gitu kan ya. Saya kasihan gitu karena apa? Saya membayangkan ya Allah, dia terluka kali ya diomongin enjing-enjing gitu sampai wadul kan ya ke anak saya gitu kan. Kemudian yang kedua, saya kasihan dengan itu tadi, si emas yang marketing tadi yang ngata-ngatain di WA itu. Kasihannya kenapa? Dia rezekinya tercancel karena melukai orang lain gitu kan, tidak memuliakan orang lain gitu kan. Yang terjadi akhirnya ya udahlah, ayo kita doain keduanya gitu. Ya gimana? Yang harus kita lakukan apa nih kayak gitu kan? Karena kan kita fisiknya jauh, yang bisa kita lakukan terdekat ya kita mendoakan kan dengan penuh kasih sayang gitu. Mudah-mudahan ini sampai nih, Bismillah sampai kayak gitu kan ya. Nah, musuh terbesar diri kita itu sebenarnya adalah ego, garis kita teman-teman ya. Ego itu bagaikan ada rumput-rumput ilalang yang di taman-taman kita ya, taman-taman kebun kita. Coba 1 pekan 2 pekan tidak dipangkas saja egonya naik banget. Coba teman-teman kalau sudah ikut private RFF LOP ya, kemudian tidak gabung nih misalnya, atau delkon dari grup, itu benar-benar keegoannya tuh muncul banyak banget, keakuannya, nafsunya itu muncul banyak banget teman-teman ya, karena jarang dirapihkan. Nah, saat baca Al-Quran, menyimak ada materinya, itu setidaknya kan bisa untuk mengontrol ego yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, pertanyaannya, ego itu di luar diri kita atau di dalam? Ternyata kan ada di dalam ya. Nah, jadi kalau punya persoalan, kita jangan cari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Tengok nanti ego saya apa nih, teman-teman nanti yang tahu gitu ya. Dan nanti bisa dikumpulkan di awan. Yang kedua, kemudian nanti bisa terima dengan selapang dada, bisa kita POC, disapa, kemudian dipersilakan karena dia tamu, dipersilakan menuju pintu. Dia itu tamu, bukan diri kita gitu kan ya. Diri kita itu adalah bersih jiwanya, bercahaya gitu kan. Nah, nanti untuk dipersilahkan keluar. Nanti kita jadi refresh, nyaman sekali, bismillah ya, seperti yang tadi ya saya sudah berikan videonya ya, saya share itu memang testimoninya tak teman-teman. Hanya 20 menit saya terapi sentuh gitu. Saat terapi sentuh pakai jarak jauh gitu, bahkan saya di mobil gitu kan karena saya banyak pekerjaan. Alhamdulillah langsung, Bunda saya senang banget, Bunda saya senang banget. Oke, buat video Bunda gitu. Ternyata buat videonya ya lumayan lah, nggak panjang banget ya, cuma 45 menit gitu ya. Setelah itu teman-teman, kita pertama adalah mau membuka, lalu yang kedua kita bisa mengelola ego kita, yang ketiga kita pandai memaafkan ketidaktepatan orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang-orang di sekitaran kita dengan cara rilis, lepaskan kemarahan, kebencian, kepahitan kita nanti taruh ada di awan yang pertama. Agar apa? Agar nanti kita menjadi mudah sekali memaafkan, plong, nyaman, sejuk dan teduh. Alhamdulillah. Nah, ini nanti ya mohon izinnya. Ini nanti teman-teman yang video ini
Ini saya geser dulu ya. Yang video ini tadi ya nanti saya sampaikan adalah saat teman-teman saya ajak untuk bisa menghantarkan cahaya ya, cahaya dari dalam diri teman-teman itu kan setelah direfresh ya dengan tarik nafas, tahan, lepaskan, itu kan seperti ada cahaya ini ya, brilian. Nah, nanti ditebarkan sampai menuju ke semua ini nih pulau gitu ya, sampai ke bumi, kemudian sampai melangit gitu ya, sampai ke atas, ke galaksi, ke semesta raya dan lain-lain. Nanti gambarannya dari membayangkannya seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Ke atas ya, semakin ke atas. Cahayanya semakin ke atas, semakin mengangkasa, menyeluruh ke seluruh pulau, ke seluruh benua, ke lain pulau juga, ke seluruh dunia. Nah, kemudian menebar ya sampai ke seluruh semesta raya. Sampai menuju ke galaksi ya, galaksi yang lainnya tuh banyak banget, sampai ke semesta yang lebih luas lagi. Apa yang pernah membahagiakan gitu. Pada saat kita memberikan, kemudian kita bahagia, itu bahagianya berlipat-lipat loh teman-teman. Ya, melihat orang lain tersenyum, itu bahagianya benar-benar kebahagiaan sejati gitu ya. Atau misalnya bahagia pernah mendapatkan sejumlah uang gitu ya, yang dipegang terbanyak berapa itu tadi ya, misalnya 1 bulannya berapa gitu kan, dihitung. Nah, rasanya bahagianya itu diakses, dibayangkan nanti saat kita akan LOP magnet money ya, tarik uang gitu ya. Nah, rasa bahagianya ini kalau kita mau mengukurnya adalah di atas 200 ini teman-teman, di sini ya. Jadi naik turunnya di atas 200 ini ya, dari 200 kemudian ke atas. Dari ada afirmasi, percaya, optimis gitu ya. Kita punya tujuan, kemudian kita mudah memaafkan, memaklumi, tidak terpengaruh keadaan, kita mudah memahami. Nah, ini di sini. Kalau Bapak Ibu sudah kalau teman-teman, kalau ibu-ibu sudah biasa nih di level 600, bahagia tanpa syarat nih teman-teman, Masya Allah. Keadaan setiap hari itu bercahaya di sini ya. Kalaupun turun nanti dalam kondisi yang tenang dan hening di sini ya, atau turun lagi misalnya ya masih ada hormat yang mendalam, masih bisa senyum gitu ya. Makanya diusahakan jangan sampai ada menghina orang lain, merendahkan orang lain, bahkan benci, itu jangan. Karena di bawah level ini, di level di bawah 200 itu ndak ajaib hidupnya nih teman-teman. Doa ndak banyak yang kabul kalau di sini ya, apalagi dirasa yang malu. Nah, kenapa saya terapi ini saya lakukan? Karena saya terkadang muncul rasa malu yang ini teman-teman. Kenapa malu? Karena dulu karyawan saya itu dituduh mengganggu tetangga saya di sini, karena karyawan saya banyak sekali sampai 60 ya, bahkan untuk sandal jepitnya saja gitu ya, sepatunya yang lewat saja itu kayak di syuting gitu, karena saking ramenya 60 orang gitu kan. Nah, kadang saya muncul malu gitu, malu di sini, makanya saya ingin naikkan gitu dengan terapi ini. Alhamdulillah akhirnya malu itu hilang gitu. Jadi malu ya udah, itu udah lewat kok, saya sekarang ini lebih baik lagi gitu kan. Nah, malu ini terendah ternyata teman-teman ya, di bawahnya putus asa gitu kan. Nah, maka jangan ada di bawah 200 level energi kita. Keterangannya bagaimana? Ini tindakannya kita itu kayak gini nih, kegiatannya kita setiap harinya. Nah, kemudian juga sikapnya seperti ini, ada sombong, agresif, kemudian melekat, menarik diri gitu kan, karena khawatir kan, jadi senangnya murung gitu kan, tidak bahagia, menyerang, menghancurkan sesuatu, menolak seseorang. Nah, ini jangan ya, usahakan di atas 200 gitu ya. Inilah rasa yang nanti untuk kita getarkan saat LOP ya, karena dengan rasa ini nanti mudah terkabul nyata. Kita lanjut ya.
Oke, kita lanjutkan. Dalam rasa bahagia yang seperti tadi saya jelaskan, kemudian nanti kita lakukan law of projection, kita membayangkan. Nah, kemudian teman-teman sepanjang harinya, sepanjang pekannya, sepanjang bulan, sepanjang tahun, usahakan vibrasinya seperti itu bahagianya. Ya, bahagianya dijaga gitu, vibrasi yang bahagia tanpa syarat. Nah, Bunda, gimana kalau saya ada yang mengejek? Gimana Bunda kalau saya ada terkena tumbukan? Ya, kok keren gitu ya. Jadi apabila kita ada tumbukan-tumbukan, ada ujian di rumah, pertama ya kita praktekkan jurus-jurus magnet rezeki gitu ya. Karena apa, pada saat kita menjaga level energi kita bahagia, nanti doa-doa kita, LOP kita itu akan mudah sekali terkabul karena sejalan dengan getaran alam semesta ini yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa kesyukuran, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saat kita ada tumbukan, kita cas baterai bahagia ya. Contohnya misalnya kayak di offline insan mulia, kalau online di privat RFF LOP. Makanya perlu sekali kita amalan ya, membaca Al-Qur'an ya di rumah ya, atau pas privat RFF LOP kan kita baca ya itu Al-Waqiah. Di hari Jumat Al-Kahfi bersama Pak Nas, Garputala. Nah, ini kalau misalnya tumbukannya itu seperti orang itu tidak bisa menjawab, yang menjawab adalah Al-Quran. Lalu apalagi nih untuk menetralkan kepahitan, bisa pakai sholat taubat ya. Kemudian praktekkan sebisanya rilis seperti ini untuk di rumah gitu ya. Nah, sekarang mulai LOP ya, nanti mulai LOP buat video dalam pikiran ya, dibuat. Angkanya berapa nih yang sudah di tangan ya, yang sudah ada tertera di buku rekening, di saldo ya gitu. Jadi kayak dibayangkan angkanya berapa nih, misalnya tadi untuk Bunda Yuni ya, angkanya itu yang saya sudah dapat kemarin 5.500.000 Bun. Oke, berarti sekarang 11 juta. Yang ada dibuat video di sana saat nanti hening relax itu ya, di tangan itu kayak uang sudah 11 juta. Atau di rekening tulisannya 11 juta, di ATM juga 11 juta gitu. Nah, ini nanti yang dibuat diterterakan ada di bayangan kita, ada di video kita gitu ya. Dibuat video di mana? Di pikiran. Jadi kita buat video on your mind, maker video on your mind. Di pikiran kita buat video seperti itu. Angkanya sudah ada kok gitu. Oh iya, angkanya sudah ada gitu. Ini kita tarik gitu. Kita berusaha tarik, nanti pakai otot selanjutnya yaitu dengan memuliakan orang lain, dengan kita mendoakan, melayani dengan sepenuh hati gitu kan, dengan mau berbagi, mau membantu orang lain. Nah, ini nanti jurus terumbu karang ya, kemudian bekerja di sana. Itulah otot untuk menarik ada rezeki yang di alam potensi kita yang kita kerjakan. Nanti mengalir teman-teman, potensi teman-teman akan mengalir berjalan. Dan ternyata rezeki itu akhirnya justru mengejar-ngejar teman-teman ya. Lalu setelah itu teman-teman mulai untuk diproyeksikan difokuskan ke 5 panca indera, mulai digetarkan sensasinya. Bagaimana caranya? Seakan-akan uang itu sudah di tangan, benar-benar sudah ada di tangan. Kayak gini rasanya seneng banget gitu kan. Rasanya kan di dalam kan bisa dimainkan, menyala bahagia gitu ya, kayak nyata ada di tangan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu. Nanti kalau praktek ya di misalnya saat tahajud gitu ya, saat setelah tahajud atau setelah sholat subuh gitu ya. Nah, bisa nanti dipraktekkan. Lihat di sana, apalagi nih videonya ya, membuat videonya apalagi setelah di tangan, kemudian rasakan rasanya itu bahagia gitu ya, dirasakan alhamdulillah. Ini kan mulai sensasi 5 panca indera. Kemudian mata kita pertama ya, kan panca indera mulai bersensasi ya, kan sudah kelihatan saldonya. Kemudian 5 panca indera kita itu mulai bergetar ya, matanya melihat saldo, sudah ada lembaran uangnya, itu juga sudah ada, baik biru-biru ataupun merah apa nih, pinky gitu ya, merah pink gitu. Lalu telinganya kayak mendengar siapa nih, mungkin petugas bank gitu kan, Bu uangnya udah masuk 11 juta gitu nih suaranya gitu ya. Atau anak atau pasangan hidup teman-teman yang mengatakan mah uangnya udah ada nih di rekening gitu, kayak suaranya tuh kayak mendengar keluarga teman-teman ada yang mengabarkan bahwa uangnya udah masuk ke rekening. Atau mendengar lagi ada suara mesin penghitung gitu.
ya. Nah, ini uangnya saya terterakan di sini nih teman-teman, ya. Uangnya ada di sini nih, ya. Nanti teman-teman bisa membayangkan. Di sini saya sudah kasih modal gitu ya. Saya sudah kasih modal. Nah, kemudian telinganya tadi ada sensasi mendengar, lalu hidungnya mencium. Mencium apa nih contohnya? Mencium bau wangi dari ruangan bank, gitu ya. Sejuk, wangi gitu ya. Kemudian apalagi? Bahagianya dirasakan seperti sekarang itu sudah ada, seperti ini ya Allah, bahagia banget aku ya Allah gitu. Ini dari dalam ini ya, dari dalam hati gitu ya, kayak dipancarkan dari dalam kuantum. Kemudian indera pengecapnya, lidahnya itu seperti kayak ngemut permen gitu ya, kayak makan permen gitu ya. Pada saat itu kita pegang uang, sensasinya udah digetarkan, kemudian serasanya itu kayak makan permen gitu. Ini untuk lidahnya ya. Jadi menggetarkan 5 panca inderanya itu seperti itu teman-teman. Makanya LOP itu nggak bisa kayak sekilas gitu kan. Udah semenit 2 menit kayak gitu. Kayak kurang menarik kayak gitu kan. Makanya agak lama nih teman-teman semua ya, karena sensasinya harus digetarkan ya, 5 panca indera itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, indera perabanya, rasakan ada uang sejumlah itu ada di tangan, dipegang, uangnya gepokan, sudah ada di tangan. Ini nanti saya bacakan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal membayangkan, merem, rileks, senyum gitu, tinggal memainkan rasanya di sana gitu ya. Rasanya seperti sudah ada saat ini juga ya. Kemudian 5 panca indera bersensasi, berikan bahan bakar cahaya emas dari jantung. Itu tadi pada waktu merasakan alhamdulillah saya bahagia. Nah, ada cahaya dari dadanya berupa rasa bahagia dan syukur. Saat ini dan sekarang ini juga uang seperti sudah di tangan. Nanti saya tunggu teman-teman sampai benar-benar teman-teman sudah bahagia. Kalau rasanya sudah dapat, Bunda, saya sudah alhamdulillah saya sudah dapat bahagianya gitu. Nanti bisa ngechat atau bisa ini ya, buka mic gitu. Saya sudah dapat, Bunda. Nah, nanti saya melanjutkan gitu ya, melanjutkan dari terapi ini. Rasakan bahagianya dan syukurnya sampai ke sel-sel tubuh. Kayak getarannya tuh kayak sampai di tubuh itu kayak seger, menyenangkan kayak gitu ya, kayak nyala gitu kan. Nah, merasakan itu seperti sudah ada di sini saat ini dan sekarang ini juga. Kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang? Karena di dunia kuantum itu tidak mengenal esok, itu tidak mengenal kemarin, itu tidak, tapi sekarang ini juga gitu ya. Sampai happy-nya itu didapat ya setelah buat video itu. Lalu teman-teman itu untuk bisa TSL, jangan diingat-ingat terus, tapi diterima, syukuri, lepaskan. Nanti tak pandu gitu ya, ada bahasanya. Saya terima ya Allah, saya syukuri dan saya lepaskan kepadamu, jadikan hamba abdan syakur. Nah, nanti teman-teman yang terjadi di setiap hari bahagia aja karena menjadi orang yang bersyukur ya. Tidak kemudian bertanya-tanya dengan cara apa Allah kabulkan, dengan arah yang dari mana Allah nanti datangkan, tidak. Tapi udah bahagia aja melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Ini sudah dilepaskan LOP-nya, pokoknya udah biarkan itu melangit, mengangkasa, kemudian menyentuh titik-titik simpulnya di semesta. Nanti Allah yang akan datangkan potensi-potensi apa yang akan menghampiri ke teman-teman semua. Itu nanti teman-teman akan dimampukan saat teman-teman yakin gitu ya. Biar nanti Allah yang atur ya waktunya, caranya itu seperti apa pengabulan dari LOP teman-teman. Lepaskan saja, pasrahkan sekarang ini juga ya. Lalu besok kerjakan lagi gitu teman-teman ya. Jadi pada saat sudah lepaskan itu teman-teman jangan kemudian ya udah aku lepas kok sekali aja, enggak, tapi diulang lagi, kemudian TSL lagi, diulang lagi, TSL lagi gitu. Seperti halnya kita pagi hari ya ke toilet, itu kan kita kan datang ke toilet gitu kan. Tetapi setelah itu kita lepaskan ya, setelah itu kita bertumbuh dan bertambah kan gitu ya, usianya, kemudian kesehatannya gitu kan, besoknya kan ke toilet lagi, kemudian TSL lagi gitu kan, kegiatan lagi gitu kan. Nah setelah itu kita sehat, bismillah, seperti itu ya. Kurang lebihnya LOP juga sama. Nah kenapa kita harus berbahagia? Karena semua itu sebenarnya sudah ada di alam kuantum kita. Tinggal kita jaga setiap hari frekuensi ya, energi kita itu untuk di atas 200, dijaga terus bahagianya, bersyukur di dalam diri kita.
LOP ini nanti akan terjadi, rasakan bahagianya, semakin bahagia semakin terjadi. Jadi Bapak Ibu maka latihannya adalah senyum gitu kan. Yang saya senyum 227 gitu ya. Yang Bunda Pita senyumnya tadi berapa? 20-20, udah praktekin aja gitu kan. Karena tugas kita adalah penduduk surga kan, berbahagia. Semakin kita berbahagia, ndak nungguin, ndak nanyain gitu. Karena semuanya sudah ada. Coba teman-teman pengen uang 200 juta, tinggal bayangin aja, oh segitu tuh ada, udah ada. Tinggal kita semangat esoknya gitu, penuh dengan senyum. Jaga energi kita di atas 200 setiap hari, jangan cuma sehari, tapi berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan gitu ya. Nanti tidak lama teman-teman akhirnya nanti akan dapat angka itu gitu ya. Lakukan rutin ya teman-teman semua. Di setiap kita di sini prakteknya adalah di malam Sabtu ya. Ini kan offline-nya ya. Offline-nya itu di hari Selasa. Ya kemudian dilakukan sebelum tidur 5 menit ya. 5 menit sebelum tidur, 5 menit saja sebelum tidur. Nanti teman-teman bisa membayangkan seperti ini gitu ya. 1 sampai 2 bulan bismillah nanti akan jadi nyata gitu ya. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini ya saat di majelis dan juga di 5 menit sebelum tidur? Karena pikiran kita dalam kondisi yang tenang, tidak banyak kepikiran. Teman-teman memang sudah siap menerima ilmu ya, tenang. Jadi pikiran bawah sadar kita itu akan terbuka dan mudah sekali potensi itu kita raih gitu teman-teman ya. Ya, audionya sudah pas, Bu. Udah pas ya? Iya. Suara saya pas enggak Bunda? Iya, pas, Bu. Pas ya. Nah, untuk terapinya ini teman-teman semua ya, kalau misalnya Bunda kok aku kemarin menangis, sekarang kok enggak gitu. Ya enggak mesti menangis terus teman-teman, kan naik turun ya namanya energi ya. Kalau pas ada tumbukan gitu ya, kemudian pas mau ngena gitu ya harus dibersihkan ya memang meleleh gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah plong nyaman ya kemudian rasanya makin ringan gitu. Ya jadi enggak mesti harus menangis terus gitu ya. Karena saya merasakan 17 tahun ini ya seperti itu, ndak harus menangis terus gitu. Tapi kadang ada peristiwa yang sepanjang hari itu mungkin ada beberapa yang memang menumpuk gitu ya. Dan kita kan sudah berusaha untuk istilahnya menanganinya. Tapi ternyata itu masih nempel-nempel. Nah saat terapi kayak gini bisa meleleh. Itu juga bisa jadi akhirnya lebih plong lagi. Gitu ya Bunda. Oke ya, dinaikkan lagi ya Bunda ya. Untuk Bunda Mayana. Oh ada yang air mata. Iya Bunda Roma, ini ya air matanya mengalir terus ya. Musiknya naik 1 bar aja Bunda. Iya benar. Iya, tapi tadi udah berusaha tak 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu Bunda. Karena kan kadang bunyinya pas naik itu ya banter, nanti tak satukan gitu Bunda. Ya saya klik di sini juga sambil ini ya, sambil berbicara. Ya. Tapi keseluruhan sudah nyaman ya Bunda Mayana ya, sudah keseluruhannya ya. Sama-sama ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah menikmati ya. Ada suara musik makin keren ya Bunda Pita ya, Insya Allah ya. Ya, ini bentuk pelayanan kami ke teman-teman semua agar teman-teman juga lebih indah hari-harinya ya. Keindahan itu kan bisa kita ciptakan dengan seperti ini ya. Lebih memberikan apa ya, kenyamanan ya pada ruh kita gitu ya, dengan membaca Al-Quran, dengan terapi sentuh seperti ini gitu ya, akhirnya nanti bahagianya itu kayak lebih berwarna hidupnya. Silakan Bunda Pita. Iya. Untuk materi bagaimana Bunda? Apakah yang tadi direkam nanti bisa diberikan kepada teman-teman? Bisa, iya. Ini saja. Iya. Jadi yang untuk materi dari yang sadar nafas ini memang nanti mungkin saya privat ya Bunda, khusus untuk materi yang dari grup ini gitu. Nanti tak buatkan karena memang belum saya buat Bunda, ada 6 video ya kelihatannya ya dari privat RFF LOP juga belum sempat dibuat karena saya memang penuh ini jadwalnya gitu Bunda ya. Nanti tak buatkan. Mas Bayu itu besok ada libur. Nah besoknya itu mulai proses dibuat gitu Bunda. Ada ya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin disampaikan setelah sesi terapi barusan, monggo
mau langsung speak up, mau bicara langsung boleh gitu, apa yang dirasakan dan menurut teman-teman apa yang harus diperbaiki juga dari sesi terapi kita. Mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik seperti RFFLOP ya Bunda. Waktu pertama-pertama kita juga mencari metode yang paling baik. Tadinya kita ngajinya bareng-bareng, ternyata sangat riuh sekali, ramai sekali. Iya, menurut teman-teman ya kita menerima masukan gitu ya, bagaimana hal yang paling baik untuk kenyamanan kita semuanya bersama. Monggo silahkan teman-teman. Sudah di chat Bunda Pita, di chat. Gimana? Di chat ini, di chat apa namanya, chat sebelah, di chat. Iya, Ada. barangkali ada yang mau ngomong langsung Bunda. Oh, Barang- soalnya ini apa namanya, tulisan pakainya bergetar di dada, Masya Iya, Allah. mic-nya sudah saya buka. Tadi memang saya tutup, jadi nggak bisa ngomong lah. Ini sudah saya buka, silahkan. Bunda Mayana, ada yang ingin disampaikan Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam. Baru 2 kali, tapi sensasinya, vibes-nya luar biasa ya. Alhamdulillah. Buat apa ya? Terhanyut, nikmat gitu rasanya. Dan air matanya keluar terus, Bunda. Ya, alhamdulillah. Kalau Bunda Iya. keluar nggak apa-apa. Alhamdulillah. Itu rasanya apa ya? Rasanya membasuh apa yang selama ini gandel-gandel gitu ya. Iya, Air mata itu seperti itu, jadi rasanya memang bisa melembutkan hati gitu. betul. Saya yang biasanya nggak sabaran gitu ya, menjadi lebih sadar, Iya. nggak sabaran jadi lebih sadar, luar Sabar. biasa. Iya, Terima kasih semuanya, Bunda Susan, Bunda Iya, Vita, dan sama-sama. teman-teman. Ini energinya memang besar sekali gitu ya, iya, alhamdulillah. luar biasa. Terima Iya. kasih, Barakallah. Sama-sama Bunda. Iya. Terima kasih ya Bunda Mayana, Masya Allah. Bunda merasa biasa aja. Tak visualisasi saya nggak fokus. Iya, Bunda Yuni coba dibantu pakai headset. Bunda Yuni. Bunda Pita dibacakan aja yang di chat Bunda, karena kebanyakan pakainya chat. Ya, untuk kendala yang belum bisa memvisualisasikan ini punya Bunda Rumah sama Bunda Yuni, mungkin yang tadi belum bisa visualisasinya bagaimana Bunda? Iya. Kalau belum bisa visualisasi, yang penting diikuti. Jadi jangan ada penolakan. Dan ini memang harus dilatih. Bunda Yuni Sanusi, ya sementara ini kalau yang saya lihat itu ada di lingkungan yang keras, Bunda. Benar enggak? Coba Bunda Yuni. Bunda Yuni adakah? Karena Bunda Yuni ini, mana Bunda Yuni ada? Ya, ini ada hadir. Iya, Bunda Yuni, apakah Bunda Yuni merasakan ada di situasi yang ini di setiap harinya keras seperti itu ya Bunda ya? Dalam maksudnya gimana nih Bun? Enggak nyaman gitu, ya mungkin dalam bicara gitu kan nadanya tinggi atau apa ya, maaf ya Bun, ngotot gitu kan, itu Ya. kan benar enggak? Benar. Ngotot, nah itu makanya belum nyambung Bunda. Jadi harus diperhalus dulu Bunda, karena selama ini Bunda pakainya logika terus. Kalau ini kan pakainya kuantum, pakai hati. Jadi kalau Bunda, kok saya masih biasa aja ya, berusaha lagi Bunda. Karena saat nanti Bunda makin melembut, makin bisa, makin ada visualisasi, makin merasa tersentuh, makin nyaman, itu semakin baik Bunda energinya, semakin baik pula rezekinya Bunda. Itu yang tadi saya kerja ini ini bla 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 bla, itu nanti hasil semua Bun. Iya, gitu Bunda. Nggak apa-apa, ini dilatih aja terus Bunda. Karena udah terbaca, oh Bunda selama ini dalam kondisi yang keras gitu. Jadi nanti dilembutkan lagi, nggak apa-apa. Kan kita nanti di privat RFFLOP baca Al-Quran. Kemarin udah ikut baca Al-Qurannya belum Bunda? Ikut Bun. Udah. Tapi kan mungkin karena baru juga, terus saya juga nggak terlalu ini bacanya kok yang mana gitu. Nah kemarin sempat saya print semua. Udah, iya. Ya. Iya, semua seperti itu Bunda. Semua seperti itu, awalnya itu istilahnya penyesuaian, gitu Bunda. Penyesuaian dulu ya. Kemudian nanti simak ininya YouTube-nya gitu kan. Disimak YouTube-nya, nanti akhirnya paham, oh iya yang ini kayak gitu kan. Oh iya yang itu kayak gitu Bun. Kalau yang pertama memang seperti itu. Tidak apa-apa Bunda, yang penting dinikmati dulu. Sip ya.
Nah, saat visualisasi tidak bisa fokus. Coba, Bunda ada anak Bunda di belakang? Nggak ada. Ada siapa? Ada. Tapi Nggak. saya pakai headset. Oh, pakai headset udah. Mm-mm. Pikiran Bunda harus di sini saat ini dan sekarang ini juga. Bunda jangan mikir ke sana ke sana. Nah itu Nah, itu ketahuan kan? gimana caranya? Ya dilatih, dibiasakan gitu Bunda. Tenang Bunda, nanti bisa ya. Minum. Nanti bisa Bunda. Iya, saat Bunda mulai fokus, itu nanti mulai tertata pikirannya. Mulai ajaib nasibnya, gitu Bun. Ya. Ini masih kredit sekarang ini. Gitu. Betul. Bener enggak? Makanya Bunda belum bisa menikmati perlahan-lahan ya Bunda ya. Yakin nanti bisa, ya. Ya nanti yakin bisa, karena kalau Bunda dalam kondisi seperti ini terus dan tidak mau belajar, justru Bunda nanti terserangnya ke penyakit Bunda. Kasihan, Bunda udah single parent, ya kemudian nanti semakin, maaf ya Bun, semakin tidak muda gitu, apalagi tidak sehat. Kasihan tubuh jenengan Bunda. Karena ini psikis Bunda udah kena gitu kan, jangan sampai ke fisik. Nah, psikisnya diberi obat dengan kelembutan terapi, kelembutan baca Al-Qur'an. Sip ya Bunda Yuni ya. Kalau Ya. dalam hal keras kayak gitu maksudnya nada suara saya harus saya lembutin lagi atau volumenya lebih dikecilin atau gimana, seperti apa? Iya, kan dilatih Bunda. Oh. Kan ibarat gini, Bunda kan spiritual meternya maaf ya, misalnya min 5 atau min 4. Ya kan, spiritual meter nih Pak Nas, THMR Bunda udah ikut belum? Udah. Kan di sini nih. Kemudian Bunda mau menuju ke plus 5. Plus 5 ini pintunya ajaib nih, kan perlahan-lahan. Gitu, ini jarumnya perlahan-lahan. Nah, pada saat perlahan-lahan ini dengan ada latihan, dengan ada terapi, dengan ada baca Al-Qur'an, dengan ada akses ilmu gitu Bunda. Perlahan-lahannya lalu nanti kayak gini. Menuju ke plus 1 kan, mau bekerja sama. Sekarang ini Bunda udah plus 1 ya, membuka diri. Sebenarnya udah plus 1 Bunda Yuni. Ya, tapi sifat-sifat yang di sini kan masih kelihatan getarannya, terbaca saya gitu kan. Dengan apa? Dengan rasa yang masih ada itu tadi. Bunda kok saya belum ada visualisasi ya, tapi Bunda energinya sudah mau membuka diri. Bunda Suci aku mau ajaib, saya mau ikut. Itu udah plus 1. Gitu Bun. Ya, lalu nanti plus 2 itu apa nih? Mau kerjasama, iya deh Bun, aku mau paksa nih, aku mau fokus kayak gitu kan? Itu kerjasamanya kita, Bunda juga menyesuaikan gitu Bun. Nanti akhirnya plus 3, plus 4, nah lama-lama plus 5. Bunda ketemu tuh cara-cara yang jitu untuk berjualan, cara-cara yang jitu untuk bekerja. Sebagai single parent tuh saya harus seperti apa? Itu ada semua petunjuknya Bunda. Bunda menjadi woman yang strong nanti. Dan akan ketemu jodohnya, misalnya Bunda pengen ada didekatkan jodohnya gitu kan, wah wajahnya berseri-seri gitu Bu. Sip ya. Terus berlatih Bunda baru hari ini. Siap. Bimbingannya ya Bunda. Iya siap. Saya siap bimbing. Wong saya istilahnya banyak yang sudah berlatih ya, jadi saya paham ritmenya, saya paham petanya. Tinggal Bunda mau telaten enggak? Kalau saya mau telaten bimbing Bunda, saya mau gitu. Tapi tinggal Bundanya gitu kan. Ibarat gini, Bunda aku digandeng ya Bun. Oke tak gandeng, tapi melangkah ya gitu kan. Melangkah, masa jenengan duduk mau digandeng kan tak seret-seret enggak enak gitu kan. Ya jadi ayo melangkah ya Mbak, melangkah ya Bunda. Oke Bu gitu. Jadi akhirnya tak gandeng, jalan bareng, ajaib bareng. Keren enggak Bunda Yuni? Keren. Nah gitu gambarannya, sip ya. Ya. Oke, Bunda latihannya untuk suara lembut, tarik nafas itu tadi, tahan 7, lalu nanti lepas ya. Oke, ini kan latihan dalamnya nih. Luarnya kalau manggil anak, nak sini nak, lembutkan. Tapi jangan lembut terus, jangan, ada edukasinya gitu ya. Kemudian manggil anak jangan senamanya, panggil emas, panggil embak, panggil ledek gitu loh. Jadi harus ada rasa menghormati ke anak. Nanti anak itu akan lulut, akan senang sama kita gitu. Jadi jangan panggil namanya, panggilnya mbak siapa, baru nama gitu ya. Atau kak siapa gitu ya. Kemudian sering-seringlah mengucapkan terima kasih kepada anak, mengucapkan minta tolong. Jangan langsung ambilin itu ya, ambilin itu, jangan. Nah tolong ya, mami minta tolong, ibu minta tolong ya gitu. Nah biasakan senyum. Bunda kurang senyum.
Enggak di setiap hari tegang gitu, jangan Iya, ya. betul, Bener betul. kan? Nah, setiap hari bunda ketekuk terus gitu kan. Ah, saraf-sarafnya saat ada tadi sentuhan musik bunda belum masuk, enggak apa-apa. Besok lagi nanti akan masuk, besok lagi akan masuk gitu ya. 3 kali pertemuan aja nih nanti mulai masuk, mulai masuk, mulai masuk. Sip ya. Jadi jangan khawatir. Ya, indah dunia ini. Sementara ini bunda merasakan, ya Allah dunia kok kayak gini banget. Ya, bener enggak? Ya kok gelap kayak gini, panas banget gitu kan. Padahal sejuk, indah, menyenangkan. Ya Allah, berlimpah ruah. Bunda merasakannya sempit, panas kayak gitu kan. Bener enggak? Begini-begini aja gitu. Begini aja aku enggak ada perubahan baik. Kok hidup enggak berwarna gitu kan. Bener enggak? Benar. Padahal indah sekali, Masya Oh, Allah. aku ada yang deket mental gitu kok. Oh iya, oh ini calon ya, calon. Ya, ya, Mm-mm. gitu. Jadi Bunda, kuncinya mau tarik jodoh, gampang Bunda. Itu sebetulnya kayak gini loh Bun, Mm-mm. banyak sekali keinginan hajat gitu, yang pengen umroh, pengen banyak duit, pengen ini. Itu sampai saya sendiri, yang mana ya, yang gua mauin yang mana duluan gitu, sampai yang kayak gitu. Terus, oh hidup begini-gini aja. Terus ya kayak gitu yang tadi Bunda sampaikan itu bener, Mm-mm. hampir sebagian besar bener gitu. Iya, oke. Kan saya sendiri nggak tahu tujuannya mau kemana, fokusnya mau kemana, ya kayak gitu. Iya, kayak semberawut kan, enggak Betul, satu persatu ditata, ya kan? betul. Kayak balapan gitu kan. Betul. Pengen ini, pengen, tapi enggak tercapai semua, bener Iya, enggak? betul, betul. Tapi enggak dapat semuanya Betul, gitu. betul. Yang ada uring-uringan, Betul. yang ada tegang, bener Betul, enggak? Ya betul. kan? Nah, karena apapun jenengan vibrasinya di sini. Di bawah 200. Sedangkan umroh itu di sini. Umroh kan mulia nih. Betul. Jodoh juga mulia nih, ya. Uang juga mulia, tapi Bunda di sini. Lah gimana mau narik? Nggak bisa kan? Mm-mm. Nah, maka Bunda naikkan gitu Bunda. Naikkan di atas yang 200. Nanti tak kirim ya di grup Bunda udah dapat belum itu ya di atas yang ini. Nah, setelah selaras nanti di atas 200 ini selaras nanti kan ketarik dengan mudah dengan LOP Bunda. Semua mendekat Bunda. Kalau Bunda udah nih pikirannya, perasaannya, hatinya sudah selaras, itu nanti akan semua mendekat yang ada di luaran diri Bunda. Jodoh itu akan ngantri orangnya. Masya Allah, itu untuk praktek selarasnya itu, Satu tok yang dipilih, ya. ya kalau untuk praktek yang untuk nantinya saya menyeimbangkan levelnya kayak gitu, frekuensinya dan selarasnya itu seperti gimana prakteknya Bunda? Oke, Bunda kalau ada tumbukan kan panik. Sekarang ini, wow keren. Oh kerennya bener-bener nih. Jangan mau respon itu energi sampah. Langsung memaafkan, langsung mendoakan. Ambil air wudhu, sholat tobat, baca Al-Quran. Jangan mau untuk memproses sampahnya masuk ke pikiran. Jenengan itu, Bunda Yuni itu adalah pengendali pikiran kita, bukan pikiran yang mengendalikan diri kita. Paham Bunda? Itu prakteknya mudah nggak Bun gitu, maksudnya terkadang kan saat oke gue maafin tapi ya itu kadang hati sama mulut sama pikiran itu kan tidak sinkron yang kayak gitu, gini gitu yang tadi sampah apa sih yang kritik ya, sampah kritiknya gitu yang kayak gitu. Nah itu suka ada yang kayak gitu. Nah itu pengen banget dilatih dan sampai akhirnya yang seperti Bunda bilang nantinya saya selaras atau apa, pengen banget Bunda usia saya berjalan. Latihan Bun, Benar. latihan meditasi kayak tadi Bun, saya tulis di chat. Saya tulis barusan di chat seperti yang Bunda Yuni maksud. Coba dibuka chat. Jadi kalau saya juga pernah punya luka batin ya. Ini boleh sharing 1 menit Bunda? Boleh. Oh boleh banget. Ya, jadi Bunda Yuni, saya juga pernah merasakan hal yang gak enak gitu ya. Tapi it's life ya, it's okay gitu kan. Tapi mau gak mau, kalau beban itu ada terus, itu membuat hati kita jadi keras. Susah bersyukur, susah ketawa. Itu makin mengeraskan hati. Nah nampaknya dengan latihan meditasi seperti tadi, saya sih bilang tadi meditasi ya. Meditasi kan gak harus duduk diam aja kan. Sebetulnya memang di awal latihan nafas itu tadi. Nanti beban-beban itu hilang. Jadi tadi saya tulis itu bisa hilang kalau kita terus latihan sih. Dan itu tergantung dari kesiapan kita. Kalau kitanya udah siap, kayaknya bebannya cepat keluar ya Bunda. Tapi kalau kitanya masih menggenggam,
susah tuh keluarnya, tamunya diem terus. Jadi emang harus disapu bersih. Jadi mungkin tadi menyapunya Bunda Susan 2 kali ya Bunda ya. Iya, betul. Silahkan keluar, Iya, terus kita masuk lagi ke ruangan, masih ada iya, sisa kita disapu sapu lagi. lagi. Iya, Menurut saya kalau masih ada rasa belum plong, sapu lagi sih. Mungkin begitu ya Bunda, mungkin Iya. bisa 3 kali, 4 kali. nanti diulang lagi mau tidur. Tuh. Tuh, keren. Jadi memang kuncinya mau dulu, kemudian kita berlatih dan menerima semua. Karena memang betul Bunda tadi di latihan meditasi kita terima aja lah semua, pernah nggak enak, pernah gimana, terima aja. Itu kan kita nggak bisa manipulasi lagi, memang itu udah real ada di kehidupan kita. Terus mau sampai kapan gitu, rasanya rugi bandar ya kalau saya. Makanya dengan niat itu Allah pertemukannya dengan Bu Susan dengan satu cara yang luar biasa. Kita sama-sama murid dulu ya Bu Susan, satu kelas Iya, satu kelas. dengan almarhum Ustaz kita Pak Andi. Andi. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di tempat yang Amin, betul. amin. Nah, Gurunda Ustadz Andi. muridnya, iya muridnya Pak Nas juga kan. Si Iya. TMR juga, iya. 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 Jadi mungkin sharing saya itu Bunda Yuni, memang diperlukan satu tekad ya. Tapi kita nggak boleh ngotot. Makin ngotot saya pernah rasakan. Begitu kita ngotot terus makin nggak dapet. Udah relax aja. Relax aja, relax. Gitu. Ambil nafas, tahan, lepaskan. Nah, kemudian ada step lagi Bunda Yuni. Untuk grup privat RFF LOP itu Bunda sematkan. Grup yang ini juga sadar nafas, Bunda sematkan. Prioritaskan itu kalau Bunda pengen ajaib. Simak setiap ada bisinya, simak setiap ada materinya. Simak, karena itu jadi vitamin hati. Untuk melunturkan karat-karat yang ada di dinding-dinding kuantum Bunda. Gitu Bun, caranya. Kemudian Bunda jangan berlatih sendirian. Selama ini Bunda berlatih sendirian, makanya tidak ringan. Bener enggak Bunda Yuni? Iya, Bunda berlatih sendirian tuh enggak ada yang mengarahkan. Kelihatannya bener. Nah, merasa bener sendiri itu enggak tepat. Merasanya bener gitu kan. Tapi enggak ada yang bimbing. Tapi kalau berjamaah kayak gini kan kita itu saling membenahin gitu. Oh iya ya, kok kata Bunda kayak gini. Oh iya ya, ini kok seperti itu kayak gitu. Jadi saling memberikan vibrasi baik. Tapi kalau kita belajar sendiri, keakuan yang terjadi, keajaiban menjauh. Maka perlu sekali komunitas yang intens, yang solid. Bahkan ada mentornya yang mau telaten bimbing gitu Bunda. Lah kalau ndak mau telaten bimbing gitu kan, ya udah biarin aja, ndak mau memberikan ada nasihat-nasihat yang lebih mendalam. Nah kan Bunda akhirnya kurang mendapatkan pencerahan. Bunda butuh seorang yang bisa menunjukkan, bisa istilahnya bareng-bareng berjalan kayak gitu pun Bunda Yuni. Karena apa, Bunda Yuni itu single parent. Bener ndak Bunda? Betul Bun. Ya kan, jadi kayak rasanya tuh sepi luar dalam kayak gitu loh. Dan kayak butuh mentor yang benar-benar yang yang nge-push gitu loh Bun. Kayak terkadang kan kalau kayak saya yang sendiri tuh, bukan terkadang ya, beberapa sharing teman-teman juga dia ada insecure yang kayak gitu. Iya, Kayak gitu. Jadi iya, rendah diri. emang butuh mentor yang benar-benar greget gitu ke kita. Betul, juga. iya. Yang nyala gitu ya. Ya Bun. Bunda Pita nyala terus. Gitu ya. Bunda Yuni tenang Bunda. Bunda Yuni kenal Bunda Eka Siti MR enggak? Itu single parent sama. Saat ketemu saya di awal itu kayak Bunda aku gimana Bunda? Mana Bunda Eka mana? Sekarang itu ajaibnya tadi baru WA ke saya, dapat uang berapa ya tadi ya? Bunda, ya Allah Bunda ajaib. Anak Bunda Eka mana? Bunda Eka udah masuk sini kan? Bunda Eka. Mana Bunda Eka? Nah, iya Bunda Eka Siti MR. Mana? Iya Bunda. Ini Bunda Eka Diana ya. Bunda Eka Diana, coba testimoni, kasih motivasi ke Bunda Yuni. Ya, silakan. Karena gini Bunda Eka, kalau saya yang memberikan motivasi terus ya Bunda Yuni gini lihatnya, gitu kan? Kayak gini, karena kan saya terlihatnya tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya sama selaras dengan Bunda Eka, maksudnya Bunda Eka kan single parent juga, ya kan? Seorang wanita juga, guru kayak gitu kan. Nah ini kan selaras nih. Tapi Bunda Eka kan sudah masuk ke privat RFF LOP, ke Arta MR lebih awal. Jadi alhamdulillah banyak perubahan baik ya Bunda Eka ya.
Banyak ya? Banyak banget. Nah, itu Pokoknya nurut, itu. nurut aja sama Kuncinya Bunda nurut. Susan. Oh iya. Karena Bunda Susan tuh udah pengalaman belasan puluhan tahun gitu ya. Pokoknya ikutin aja Ikutin aja menurut. cara-caranya. Bunda Susan udah ada petanya. Jadi Alhamdulillah. kalau kita ngikutin insya Allah lebih gampang, lebih cepat saya rasakan Lebih cepat. lebih Emang cepat. benar-benar harus ikhlas, harus rilis dengan diri sendiri gitu tuh, harus dilepas semua. Kalau nggak dilepas nanti nggak terjadi keajaiban. Intinya itu sih, mau ajaib atau enggak gitu. Kalau mau ya harus ridho, harus lepas semuanya. Ajaib hari ini berapa Bun? 1.650.000? Iya, dengan Alhamdulillah. modal nggak nyampe 50.000. Lah iya. Diganti berlipat-lipat ya. Tuh Bunda Yuni, Bunda Iya, Eka hari iya. ini dapat keajaiban. Ya dulu awal ketemu saya Bunda ya Bunda. Bisa Bunda aku gimana? Tenang yuk ikut Primata Refleks LOP, manut aja Betul. udah ikut terus. Alhamdulillah akhirnya bangkit Bun. Bangkit bener alhamdulillah. Bisa bangkit, berjalan, berlari, bahkan beliaunya ini banyak keajaibannya alhamdulillah. Ngisi ini SMR, THMR gitu. Tadinya kan belum pede ngisi SMR, THMR ya Bunda Eka ya. Alhamdulillah sekarang jeng ngisi. Kemudian juga LOP-nya banyak ya. Mau ngisi di mana-mana, mau apa. Kayak gitu pun percaya dirinya, percaya Allahnya tuh nambah. Keren Bunda Yuni. Sip ya Bunda, yakin aja. Siap. Ya, sip ya. Kalau yakin nanti mudah tuh pintu masuknya tuh mudah kebuka dan mudah ajaib. Ya, sip ya. Yakin aja, ya. Siap. Bunda Suci juga sama. Bunda Suci kan sekarang wah Masya Allah terlihat itu SPD, PA bener-bener tuh. Ya, percaya diri, percaya Allah tuh makin tambah. Keajaibannya juga makin tambah Bunda Suci. Setelah di booster terus di 2 grup ini, di grup Primata Refleks LOP ya. Belum di sini ya Bunda Pita ya kalau yang Bunda Suci ya. Karena masih menikmati banyak keajaiban. Nanti kesini insya Allah. Ya, Bunda Suci udah kesini belum? Ya. Oke, ya. Oke, seperti itu ya Bunda Yuni ya. Tenang Bunda Yuni. Baik Bun. Ya, sip. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tenang Bunda. Sip ya. Ya, jangan lepas grupnya. Nanti Bunda akan tambah energi positifnya. Ajak teman-teman yang lain. Ada satu lagi yang mau gabung ya, tapi belum. Siapa ya Ibu? Siapa ya? Nah, ada lagi yang mau tanya Bunda Pita, betul banget nurut aja sama Bunda Susan. Dipraktekkan, dipaksakan. Dipaksa. Untuk diri sendiri dipaksa, ya. Untuk orang lain lembut sekali, ya. Oke, Iya. silakan. Bunda Rosnida dapat ajaib juga ini Bunda Iya, Rosnida. apa Bun? Bunda Apa? Rosnida. Halo Bunda Rosnida. Bunda Rosnidar, silakan ajaibnya ceritakan dong biar nular. Kita Wah, tanya luar biasa Bunda. Iya, mangga. Silakan. Jadi ceritanya gini Bunda, Ya, lingkungan saya itu kan ramah semua. Oh iya, kayak Bunda ya. Termasuk sama Bunda Asmawati itu kan tetangga sama Bunda. Oh iya. Sama Bunda Usia yang pokoknya sekitar sini tuh energi positifnya luar biasa. Jadi tadi sore itu kan di kebetulan tetangga tuh ada acara anaknya tuh ulang tahun. Jadi saya itu dikasih kue, terus saya pas keluar dari rumah situ ada juga tetangga saya lewat, saya bagi-bagi karena itu kue dengan hati yang berbinar-binar luar biasa. Sampai dah bisa berkata-kata gitu, lihat senyum mereka itu biar ibaratnya kuenya itu kue biasa aja, tapi saya itu membagikannya dengan hati yang betul-betul bahagia gitu Bunda. Jadi akhirnya saya bisa bawa ini pas semacam energi positif itu, saya bisa berbagi ke tetangga itu, semuanya tuh tersenyum bahagia dari ujung ke ujung gitu. Kebetulan kan pas sore tadi tuh ramai betul di depan karena ada penimbunan jalan, jadi banyak bapak-bapak, jadi biar bapak-bapak itu saya bagikan kue gitu Bunda. Jadi betul-betul energi positifnya itu ke bawah sampai sekarang Bunda. Masih keingat senyum-senyum mereka gitu. Untuk modal LOP ya Bunda ya. Ajaib, keren. Ajaibnya luar biasa. Setiap hari itu Bunda kita itu kalau ibaratnya tuh masalah makanan apa itu kayak nggak berasa uang nggak keluar, tapi kita itu kenyang terus gitu nah Bunda. Kalau untuk daerah saya di sini tuh. Bahagia terus ya Bunda ya. Karena seringnya kami berbagi sama tetangga gitu, jadi tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan makanan. Sama tetangga-tetangga suka berbagi gitu Bunda. Penduduk surga itu. Itu kayaknya pengaruh banget dari ininya Bunda, pengaruh banget dari
tetangga-tetangganya. Alhamdulillah Iya. punya Iya, punya iya, tetangga yang luar biasa lah ibaratnya kalau untuk daerah saya di sini. iya, iya. Semuanya mau berbaur. Jadi kayak keluarga sendiri sudah, meskipun kita ini semuanya jauh dari keluarga asli, tapi di sini tuh di tetangga sini tuh kayak keluarga asli, sudah kayak keluarga besar sudah. Oh iya. Jadi udah terbiasa gitu kalau ada ibaratnya ada acara kecil-kecil, udah kita manggil-manggil, udah tinggal di kode-kode semuanya udah datang. Oh, ya. Keren ya Bunda ya. Itu memang kata Rasulullah ya, diantaranya ada tetangga yang baik itu kan sebuah keberuntungan juga gitu ya. Sebuah yang menguntungkan, di samping ada anggota keluarga yang soleh-solehan ya. Kemudian tetangga Betul yang banget, betul baik, banget. yang mendukung ya, yang tidak bermusuhan nih, yang rukun gitu kan, itu kan sebuah keajaiban. Sebuah hal rezeki yang besar gitu ya, rezeki yang besar untuk kita gitu ya, karena tetangganya baik-baik. Selamat ya Bunda Ros ya, punya tetangga yang baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bunda Vita ada lagi? Iya, iya. Ada Terima yang kasih banyak Bunda. ya, sama-sama Bunda Rosnida. Saya dulu LOP pengen punya guru, saking nggak ngerti harus gimana, tatkala ada tumbukan dahsyat dalam hidup rumah tangga pun alhamdulillah Masya Allah punya banyak sekali guru-guru. Oh, sekarang sudah punya banyak guru, alhamdulillah. Bunda Ika Asda udah bahagia ya, latihan terus mendekat sama guru, manut-manut, amin. Alhamdulillah. Ini banyak yang ngechat. Oke, ya Bunda Rosnidar ya. Oh iya, ajaibnya banyak sekali, alhamdulillah. Ini kalau bahagia berbinar-binar gitu Bunda, itu di badan tuh sehat ya, seger gitu ya. Nanti awet muda Bunda. Itu awet muda. Bismillah, awet usia, panjang usia gitu ya. Bismillah ya, karena kan ini ya sel-selnya itu kan menjadi bercahaya gitu ya, bercahaya. Jadi akhirnya insya Allah Bismillah ya, karena usia kan semua Allah yang atur, tapi kita ikhtiar kan punya ada gitu ya, punya cara gitu kan. Caranya dengan berbahagia. Wah, dadanya plong banget Bunda Swaibah, selamat ya. Bunda Mayana mulai bersyukur apa-apa, bersyukur tenang, alhamdulillah. Ya, vibrasinya keren sekali semuanya, dadanya plong, bergetar di dada Bunda. Alhamdulillah, nikmat sekali syahdu. Musiknya di share. Oke Bunda, nanti saya share ya Bunda ya musiknya ya. Ada rasa tidak nyaman di kepala. Oh iya Bunda Ika, mungkin 1 pekan kemarin ya ada ini ya, toksit-toksit yang masuk lah, sekarang ini dikeluarkannya ya, tetapnya. Kemudian sekarang udah nyaman, alhamdulillah. Bunda Mardiana, alhamdulillah, makasih, menikmati sekali. Sama-sama Bunda Soleha, Masya Allah. Alhamdulillah ya, semua plong, semua badan ringan, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya kegiatan kita semua di sini, lancar, lalu LOP Bapak Ibu mudah sekali terwujud nyata. Bismillah. Ya, seperti itu. Ya, Bunda Vita ada yang mau disampaikan? Ternyata udah hampir jam 11 teman-teman. Betul, Bunda. Betul. Asyik ngobrol. Asik ngobrol. Terapi itu memang tempatnya ngobrol ini. Karena hatinya sudah bahagia semua. Iya, soalnya udah bahagia gitu ya. Jadi tinggal ngobrol gitu ya, Bunda Vita. Ya, nggak berasa ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya yang sudah hadir sampai selesai pada malam hari ini. Mudah-mudahan hati kita yang sudah nyaman ini bisa terjaga Sama-sama, Bunda. satu pekan ke depan, dan mendapatkan persoalan nanti pada hari-hari ke depan, karena kita nggak pernah tahu tumbukan apa yang ada di depan sana. Yakin saja gitu ya, seperti kata Bunda Eka barusan, ketika ada rasa yang tidak nyaman, kemudian kita berada di titik yang tidak tinggi gitu, berarti sebenarnya Allah sedang berusaha untuk memuliakan dan membahagiakan kita. Itu aja yang diingat-ingat ya, berarti kita mau ajaib gitu ya, asal kita bisa senantiasa mengontrol spiritual matter kita untuk menjadi lebih baik ya. Ini ada permintaan dari Bunda Mayana, apakah musiknya nanti bisa di-share untuk terapi mandiri Bunda? Boleh, boleh. Nanti ada. Yang 5 menit ada. Oke, terima kasih Bunda ya. Nanti untuk terapi mandiri, ketika mungkin teman-teman kan karena di sini 1 pekan sekali ya. Jadi kalau mungkin besoknya 2 hari lagi, 3 hari lagi ternyata ada tumbukan gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung healing sendiri. Nah, bedanya apa dengan healing kita berjamaah? Tentu saja sangat beda, karena energi berliannya ya daripada kita sendirian itu lebih bagus kalau ada bimbingan dan berjamaah gitu. Ibarat lidi, kalau
satu mudah patah, ya kan? Kalau banyak bisa buang sampah. Ya diingat-ingat aja itu gitu, karena bersatu kita teguh, bercerai jangan kawin lagi. Ya, kalau bercerai ya Ada yang mau kawin loh Bun. Ada yang mau kawin loh. bercanda ya biar Iya iya tetap iya. Nggak ya, apa-apa. gitu. Nggak apa-apa. Iya benar. Ya kurang dan lebihnya itu saja dari kami. Kemudian kami izin mengingatkan ya, karena Ramadan ya sudah hampir kurang lebih tinggal 6 hari lagi gitu ya. Kalau mungkin teman-teman nanti mau masuk ke ruangan RMR Ramadan ya, silakan nanti menghubungi Bunda Dina. Ada investasi yang harus dikeluarkan karena pembelajarannya insya Allah full 1 bulan gitu ya. Pembelajarannya meliputi ada materi pendalaman dari cermin ajaib, garis kebenaran, kemudian bagaimana kita harus bahagia tanpa syarat, RFF juga ada, tapi dengan pembahasan yang berbeda, bukan judul-judul MR mutlak gitu ya, tidak, tapi kita pendalaman lebih ke prakteknya gitu ya, bagaimana mendalami praktek dari kayak terapi-terapi seperti ini juga gitu. Nanti kan kita butuh teori juga, butuh prakteknya juga, jadi supaya berimbang ya. Jadi ketika nanti ada persoalan-persoalan selepas Ramadan nanti gitu, kita bisa ajaib keseluruhannya. Pokoknya bulan Ramadan itu memang harus digenjot ya, digenjot, digas gitu, yang pol semua ilmu itu harus masuk gitu ya. Ilmu dari Pak Nas juga nanti biasanya Pak Nas mengadakan COMR Ramadan gitu ya, itu juga perlu semua gitu, diulang lagi ibarat pisau, nanti lama-lama kita tetap tajam, tetap terasah gitu ya, tumpul karena tidak terpakai gitu. Banyak teman-teman yang di luar sana pengamal ilmu mana rezeki sih, tapi kurang terbimbing karena belajarnya lepas. Kalau udah ajaib lepas, nah itulah yang dinamakan perang istiqomah. Akibatnya nanti ketika ada tumpukan, ada persoalan, gugur lagi energinya ya, energi berliannya nggak dapet seperti itu ya. Kami mohon maaf, saya pribadi juga mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan ya di teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan selamat istirahat, selamat berakhir pekan besok ya, mudah-mudahan insya Allah kita selalu lebih baik dan lebih baik lagi ya ke depannya. Bunda Susan silakan kalau mau ditutup dengan kafaratul majelis. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali malam hari ini semua dalam kondisi yang bahagia. Dijaga ya teman-teman sampai 1 pekan ke depan. Mungkin untuk pekan depan karena ada puasa dan lain-lain, mungkin ada ganti hari ya Bunda Pita ya, harinya apa gitu ya. Karena kan di malam Sabtu itu udah puasa Bunda, udah ini ya. Dan juga ini kayak umpek-umpekan sekali nih untuk yang minggu depan itu. Nanti diatur jadwal. Yang penting saya mohonkan ke teman-teman itu nanti siap aja ya, misalnya harinya apa, pokoknya diterima aja dengan lapang dada, karena kami pun sebenarnya tidak mau berubah hari gitu ya. Contoh misalnya Pripata LOP ya, kemudian ini sadar nafasnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindarkan, kita harus maju atau mundur ya, kita harus siap. Seperti itu ya teman-teman ya, karena itu bagian dari ujian ya. Kita bagaimana tetap bersyukur, selalu bahagia, dan nanti akan terbina menjadi jiwa-jiwa yang ikhlas. Nah kalau sudah ikhlas itu enak banget ya, antara permen dan bungkusnya udah rasanya tuh manis semua, enak semua. Nah kalau udah kayak gitu kayak surga dah gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, nanti mudah sekali teman-teman merasakan alhamdulillah di Ramadan praktek. Bener iya Bunda Mayana ya. Bismillah, saya doakan teman-teman semua semakin ajaib. Dan untuk Bunda Yuni ya, insya Allah nanti terus berlatih, kita bareng-bareng. Bunda Yuni tenang Bunda, banyak teman-temannya vibrasinya udah bagus-bagus, jadi nanti Bunda. Iya, Bunda Yuni ketularan juga akan lebih mudah gitu ya. Demikian teman-teman, selamat istirahat bersama keluarga tercinta. Jangan lupa ya, nanti malam bismillah tahajud bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Mohon maaf lahir batin dari saya dan dari Bunda Pita tadi ya. Kemudian kita sambung dengan doa penutup kafaratul majelis, mohon ampunan kepada Allah. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.